Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Api merah darah memenuhi langit ujian manusia. Itu membentuk gelombang panas yang kuat dan melonjak ke arah Wang Lin. Kekuatan di dalam api ini cukup untuk membakar langit itu sendiri. Wang Lin berada di dalam api dan berdiri di atas vermilion bird hitam. Dia bisa merasakan suhu api merah darah, dan ketika gelombang panas mendekat, dia merasakan sakitnya terbakar. Yang pertama dari 9 retribusi karma berwarna merah. Itu mewakili semua perpisahan yang dilakukan Wang Lin karena obsesinya. Retribusi berlangganan ini melonjak dan membara dengan hebat. Burung vermilion di bawah Wang Lin mengeluarkan sabitnya di bawah panasnya api merah ini. Bahkan jiwa Wang Lin yang baru saja direformasi hampir runtuh, dan dia akan terbakar hidup-hidup. Meskipun dia telah mencoba meramalkan kekuatan dari 9 retribusi karma, dia tidak mengira retribusi pertama akan begitu sulit untuk ditanggung. Di dalam api merah ini, saat-saat terasa seperti selamanya. Vermilion bird hitam tidak tahan dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Api hitam di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah. Jika warnanya benar-benar merah, vermilion bird akan menjadi bagian dari retribusi pertama. Kekuatannya kemudian akan meningkat dan akan membakar Wang Lin. Wang Lin meraung ke langit, dan ada sedikit kegelapan di matanya. Pembalasan pertama sangat kuat, dan dia merasa sulit untuk menolaknya. Namun, Wang Lin tidak akan pernah menyerah. Dia menggerakkan tangannya dan menarik napas. Pembalasan pertama, mari kita lihat apakah kamu akan membakarku hidup-hidup atau aku akan melahapmu terlebih dahulu. Rasa kegilaan muncul dalam diri Wang Lin. Semakin berbahaya, dia menjadi semakin gigih. Pada saat ini, hanya dalam satu tarikan napas, semua api merah mengalir ke mulut dan Wang Lin menyalakannya dalam sekejap. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan semua api merah telah hilang dari langit. Namun, itu muncul di dalam tubuhnya dan dia menjadi seperti manusia berdarah. Cahaya darah menembus tubuhnya seolah-olah mencoba merobek tubuhnya. Tubuh ini dibentuk oleh jiwa Wang Lin, dan pada saat ini, api merah menyala di dalam jiwa. Di planet Kaisar Agung, dupa pertama pada kura-kura raksasa terbakar habis-habisan. Di depan mata semua orang, asap hitam yang keluar dari dupa pertama tiba-tiba berubah menjadi merah. Asap merahnya sangat mengerikan dan berakhirnya seluruh planet. Para penggarap di sekitarnya semuanya tersentak dan tanpa sadar ingin mundur. Tepat pada saat ini, cahaya merah yang lebih kuat datang dari tubuh Wang Lin. Lampu merah bergerak di dalam tubuhnya, menciptakan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, pembakaran dupa pertama tiba-tiba berhenti sejenak. Itu seperti sebuah kekuatan yang meletus di dalam, menghentikan agar tidak terbakar. Vermilion bertua menatap dupa pertama dengan kekhawatiran di matanya. Di dalam ujian manusia, Wang Lin telah menyalakan semua api merah. Dia merasa seperti puluhan ribu petir meledak di tubuhnya sekaligus. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa seperti akan hancur. Wang Lin meraung dan mengayunkan tangannya. Vermilion bersetengah merah menuju Wang Lin dan mereka langsung menyatu menjadi satu. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia membiarkan api membakar di dalam tubuhnya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sambil terus mengeluarkan api merah. Dia mencoba menjadikan api merah miliknya. Tepat pada saat ini, langit berubah dan cahaya oranye muncul. Ketika cahaya oranye muncul, retribusi kedua turun. Wang Lin tidak punya waktu untuk menyalakan api yang telah dia konsumsi sebelum api oranye di sekitarnya dan mengalir ke arahnya. Setelah api oranye muncul cahaya kuning yang mengerikan, diikuti oleh gelombang api kuning raksasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di balik api kuning itu ada cahaya hijau yang menyeramkan. Itu seperti penghalang yang menciptakan api hijau mengejutkan yang mendekat dengan cepat. 3 warna api muncul pada saat yang bersamaan. 3 retribusi telah muncul bersamaan. Ini adalah teror sesungguhnya dari 9 karma balasan. Itu tidak seperti janji ilahi, yang memberi secercah harapan dan ada jeda di antara setiap hasil. Ini adalah perjanjian yang merusak, dan akan membunuh begitu muncul. 3 retribusi menutupi langit ujian manusia. Dupa pertama di luar bereaksi untuk mewakili situasi. Asap oranye,
kuning, dan hijau membubung di atas dupa. Retribusi pertama belum lewat, retribusi oranye, kuning, dan hijau datang bersamaan. Ini, bagaimana dia bisa melewati ini? Ekspresi Vermilion Bird yang lama berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat 19 karma, dan dia tidak menyangka akan begitu mengerikan. Tuan Simo adalah orang yang paling senang dengan hal ini. Dia menampilkan senyuman kejam saat dia menatap dupa pertama dan berpikir, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya akan sulit bagi kecil itu untuk lolos dari kematian. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan rahasianya, tapi ada baiknya dia mati. Grandmaster Yun Luo juga sedikit santai. Luka di tikungan juga sudah sembuh. Dia melihat ke arah dupa pertama dan berpikir, sepertinya dia bukanlah orang yang diramalkan oleh leluhur. Ayah, Li Qianmei menggigit bibir bawah dan berbalik ke arah ayahnya. Masih ada kebingungan di matanya, tapi disertai rasa sakit dan permohonan. Dao Master Blue Dream menghela nafas dan lembut berkata, saya akan membantu, Anda dapat yakin. Namun, saya merasa dia akan mampu melewati musibah ini. Di dalam ujian manusia, tubuh Wang Lin masih memancarkan cahaya merah dan matanya berisi perjuangan melawan takdir. 3 dari retribusi Nina telah muncul sekaligus. Bagus. Saya ingin melihat bagaimana penyelesaian ketiga ini akan menghancurkan jiwa saya. Dia tidak menyerah pada rasa sakit dan malah tertawa. Dia menekan rasa sakit di tubuhnya saat dia memutar tangannya dan menarik napas sekali lagi. Saya akan menghidupkan keempat api ini ke dalam jiwa saya. Entah kalian semua membakarku sampai mati atau aku membakar kalian semua. Rasa bangga yang tak terkatakan, sikap hidup yang tak bisa dijelaskan, rasa keagungan yang tak tercatat terhadap surga dan dao surgawi, dan tulusnya pemikiran yang tak terlukiskan. Semua ini menyatu dalam tawa Wang Lin untuk membentuk suara yang menantang takdir. Saat tawanya menggema, budidaya 2000 tahun melintas di mata Wang Lin. Saat ingatannya berbenturan dalam ingatan, orang tua muncul di hatinya. Pahitnya pulang ke kampung halaman, bersujud di depan makam anggota keluarganya, malam hujan saat keluarganya dirampok. Semua pemandangan ini terlintas di benakku. Saat ingatan itu muncul kembali, api oranye menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin. Itu berpapasan dengan lampu merah. Jika jiwa dipenuhi dengan kesedihan, seseorang akan memikirkan rumahnya. Jika jiwa kembali ke rumahnya, air mata kesedihan akan ditumpahkan sebelum kuburan. Setelah api oranye, cahaya kuning masuk. Itu membentuk segel api di sekitar api oranye dan membakar tubuh Wang Lin seperti orang gila. Waktu sangatlah kejam, dan kerinduan bagi mereka yang berpisah akan menjadi luka abadi yang akan menemanimu seumur hidup. Api hijau seperti hantu tiba dan menutupi seluruh langit hijau. Api hijau itu seperti hantu, dan tiba-tiba memasuki tubuh Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan ingatan yang mengalir di kepalanya berhenti. Keempat jenis api menyala dengan gila-gilaan dan kekuatan penghancur muncul. Kecepatan pemurnian Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan 4 api yang sama sekali, dan sepertinya dia akan membakar hidup-hidup. Wang Lin mengangkat tangannya dan memutarnya untuk membuka ruang penyimpanannya. Kendi berisi darah naga muncul di tangan Wang Lin. Hanya satu suap darah naga ini yang dapat menyebabkan api di dalam tubuh Wang Lin meningkat pesat kekuatannya. Saat ini, dia tidak ragu untuk tertawa dan minum dari kendi. Dia meminum seluruh kendi sekaligus dan tidak meninggalkan setetes pun. Dia mempertemukan tangan dengan keinginan dan membuang kendi itu. Api di dalam tubuh Wang Lin melonjak. Darah naga panas berubah menjadi lautan api dan mulai melawan 4 warna di dalam tubuhnya. Saat dia melawan, pusaran perlahan muncul jauh di dalam jiwa Wang Lin. Cama pusaran dari Heaven Diving Bed yang perlahan bangkit. Saya telah memberikan retribusi keempat ke dalam jiwa saya, sehingga tidak ada yang perlu dibakar. Mengapa retribusi kelima belum turun? Api di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia mengaum dan membangunkannya ke langit. Langit seperti penghalang, dan dia dengan cepat sampai di ujung. Gemuruh menggelegar saat langit runtuh. Ada daratan lain di balik langit yang hancur. Itu adalah negeri yang dipenuhi jiwa yang tak ada habisnya, itu seperti dunia bawah. 10.000 petani yang menatap dupa pertama kali menemukan bahwa api di atasnya telah berhenti total. Ia tetap tidak bergerak 100 kaki di atas Wang Lin. Waktu perlahan berlalu, satu tarikan napas. Dalam sekejap,
Lebih dari 5 tarikan napas telah berlalu. Vermilion Bird generasi keempat hanya bertahan 5 tarikan napas, tetapi sekarang Wang Lin secara tak terduga juga bertahan 5 tarikan napas. 6 napas. 7 napas. Mata pemuda tampan itu membuka dan menampakkan sedikit aneh. Saat dupa itu bertahan selama 7 tarikan napas, gelombang seruan menggema. Ini bukan hanya satu orang, tapi ribuan orang. Segera, suaranya sangat menggetarkan. Apa yang menyebabkan mereka berseru bukanlah dupa yang bertahan selama 7 tarikan napas, tapi api pada dupa manusia itu tiba-tiba padam. Dupa telah padam. Adegan yang tiba-tiba ini menimbulkan cuplikan. Bahkan mata Vermilion bertua melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Ini. Master Simo terkejut dan terkejut memenuhi matanya. Ekspresi Grandmaster Yun Luo berubah drastis. Dia mengabaikan luka ditusuk dan mencoba meramal sekali lagi. Dupa manusia telah padam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan selama percobaanku dan percobaan generasi keempat, dupanya tidak pernah padam. Dupanya benar-benar padam. Pikiran Vermilion bertua bergetar ketika dia melihat dupa manusia yang padam, dan teror muncul di matanya. Dupanya sudah padam. Berapa lama dia bertahan dalam konferensi? 7 napas atau tak terbatas. Petik 2. Apa yang terjadi selama konferensi Kaisar Muda ketiga yang menyebabkan dupa padam? Masalah ini terlalu menakutkan, tidak terbayangkan. Saat semua orang yang hadir menjadi gempar, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Dupa kedua yang melambangkan dupa bumi tiba-tiba menyala. Tidak ada yang menyentuhnya, tetapi secepatnya muncul di atas dupa kedua. Wang Lin telah menghancurkan langit ujian manusia dan muncul di tanah tanpa batas. Tanah ini dipenuhi retakan dan ada lubang di dalamnya yang menuju ujian manusia. Saat Wang Lin mengeluarkannya dari lubang ini, api menyebar dari tubuhnya. Seluruh bumi diterangi oleh api ini. Di pinggir tanah, ada sebuah gunung tandus, dan seseorang sedang duduk di puncak gunung tersebut. Orang ini tampak setengah baya dan ada tanda ilusi Vermilion Bird di antara mahkota. Dia awalnya membayangkan seolah-olah dia tidak bergerak selama puluhan ribu tahun. Namun, pada saat ini, dia membuka matanya dan cahaya aneh melintas. Aura anggota klan. Saat Wang Lin muncul di uji coba bumi, api tak berujung muncul bersamanya. Cahaya nila memacar dan dunia diselimuti lautan api nila. Setelah api indigo muncullah api biru. Api kedua melonjak menuju Wang Lin. Indigo awalnya berasal dari warna biru, sehingga kedua api tersebut saling terkait. Di belakang mereka ada api ungu yang menutupi langit. Itu seperti api iblis yang membentang melintasi cakrawala. Api nila, biru, dan ungu semuanya bersinggungan ke arah sekaligus. Wajah Wang Lin terpelintir dan jiwa hampir runtuh. Seperempat api membakar tubuhnya, menyebabkan matanya menjadi keruh. Dalam sekejap, api di dalam dirinya menembus tubuhnya dan meletus keluar. Api berwarna merah, oranye, kuning, dan hijau telah mengoyak tubuhnya. Bahkan burung Vermilion di dalam tubuhnya pun terbakar sampai mati. Jiwa Wang Lin runtuh. Pada saat yang sama, api nila, biru, dan ungu mendekati jiwa Wang Lin yang runtuh. Saat 7 warna berkumpul, tampak seperti pelangi yang membakar langit. Ekspresi pria parubaya di Tangerang berubah. Dia menunjuk tangan dan tanda di antara kening terangkat. Ia terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju api 7 warna. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin di planet Kaisar Agung ditutupi oleh cahaya 7 warna. Retakan halus muncul di tubuhnya dan darah mulai keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Vermilion bertua tidak ragu-ragu untuk tiba di sebelah dupa yang terbakar kedua. Dia mengabaikan fakta bahwa benda itu terbakar dengan cepat dan meletakkan tangan kondisi di atasnya. Perasaan ilahi yang kuat masuk. Dao Master Blue Dream juga melangkah maju dan tiba di sebelah dupa kedua. Cahaya biru menutupi tubuhnya dan mendarat di dupa kedua. Di dalam uji coba bumi, api 7 warna berkobar. Bahkan Vermilion Bird generasi pertama pun tidak mampu melewati ujian ini tanpa perlindungan Kaisar Langit. Pembalasan membakar jiwa Wang Lin. Saat ketakutan menghilang, 3 kekuatan datang menyelamatkannya. Namun, saat aura ketiga mendekat, kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari dalam api 7 warna. Kekuatan aneh ini menampakkan aura kuno, dan rasanya seperti nenek moyang segala sesuatu. Saat tanda Vermilion Bird dari pria parubaya menyentuh kekuatan aneh ini, tanda itu memantul kembali ribuan kilometer.
Seolah-olah kekuatan yang telah bangkit tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, atau lebih tepatnya, tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk mendekatinya. Mata pria parubaya itu bertambah dan dia tiba-tiba berdiri. Kengerian dengan cepat berkumpul di matanya. Ini, apa ini? Perasaan ilahi Vermilion Bird yang lama telah tiba, tetapi saat ia menyentuh kekuatan misterius, dia langsung tersingkir dari uji coba bumi. Perasaan ilahi Dao Master Blue Dream mengikuti, tetapi saat dia menyentuh kekuatan aneh itu, ada kilatan cahaya biru dan dia juga didorong keluar dari uji coba bumi. Di planet Kaisar Agung, tangan kanan burung Vermilion tua itu terlempar ke udara. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Kekuatan macam apa itu? Dao Master Blue Dream merasakan mati rasa dan mundur karena terkejut. Dia tahu banyak tentang Wang Lin, dan dia mengenali kekuatan yang membuatnya takut. Itu adalah manik penentang surga. Dao Master Blue Dream tidak berbicara, dan dia diam-diam kembali ke sisi Li Qianmei. Dia akan baik-baik saja. Master Simo menyaksikan semua ini dengan kaget. Dia telah memperhatikan bahwa mereka berdua masuk untuk menyelamatkan Wang Lin, tapi dia tidak pernah membayangkan kedua pembangkit tenaga listrik ini akan dipukul mundur. Ekspresi Grandmaster Yun Luo lebih menjadi suram dan gerakannya lebih cepat. Dia samar-samar merasa seperti dia akan mengetahui semua rahasia yang terjadi di dalam. Dao Master Miao Yun berdiri dari awan dan matanya bersinar. Apa yang dikatakan Daoist Water benar. Di dalam ujian bumi, saat jiwa Wang Lin dibakar, manik penentang surga muncul. Sejak penguasa alam tertutup meninggalkannya, manik penentang surga belum muncul. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin mencarinya, dia tidak dapat menemukannya, seolah-olah itu telah menghilang. Namun, pada saat ini, Heaven Diving Bed telah muncul kembali. Saat itu muncul, api 7 warna itu bergetar dan mulai berputar. Itu dihirup oleh kekuatan aneh di dalam Heaven Diving Bed dan membentuk 7 benih api abadi. Sebuah manik seukuran kepalan tangan bayi melayang di sana, dan 7 biji api melayang di sekitarnya. Sosok ilusi secara bertahap terbentuk dan muncul di dunia. 7 benih api abadi terletak di berbagai bagian tubuh yang terwujud. Saat dia membuka matanya, api 7 warna meletus dan melonjak ke seluruh dunia. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke langit di kejauhan. Seluruh dunia sepertinya telah kehilangan semua warna selain Cu warna di sekitar Wang Lin. Segala sesuatunya menjadi hitam dan putih. Itu seperti lukisan pemandangan, dan warna hitam putih ini memberikan perasaan kesedihan yang tak ada habisnya. Retribusi terakhir dari retribusi 9 karma telah turun. Yang putih adalah langit dan yang hitam adalah bumi. Mereka membentuk 2 kebakaran ekstrim dan mendekati Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi runtuh untuk menghancurkan badai api 7 warna dan Wang Lin, yang ada di dalamnya. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Api putih terasa panas dan mulai membakar badai 7 warna. Saat warna putih menyatu dengan badai api, warna lain ditambahkan. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat api 8 warna mengelilinginya. Dia melihat api hitam mendekat. 9 karma pembalasan dimulai dengan api hitam dan diakhiri dengan api hitam, membentuk sebuah siklus. Saat api hitam mendekat, Wang Lin perlahan menutup matanya. Gemuruh menggelegar bergema saat api hitam menyerbu masuk. Hal ini menyebabkan api 8 warna mencapai batas api 9 warna. Ke-9 pembalasan karma telah muncul, membentuk badai yang menghancurkan bumi. Wang Lin berada di tengah badai, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Selain 7 api dengan warna berbeda di tubuhnya, api hitam dan putih dengan cepat mengembun. Api putih ada di dantiannya dan api hitam ada di antara alisnya. Ketika kedua api itu benar-benar terbentuk, Wang Lin membuka matanya. Dunia bergemuruh. Nyalakan api siklus karma saya. Saat suara Wang Lin bergema, api 9 warna di sekujur tubuhnya memadat menuju alisnya dan menyatu di dalam. Itu berubah menjadi teratai api 9 warna. Teratai api memiliki 9 kelopak dengan 9 warna berbeda. Pada saat itu muncul, Vermilion Bird 9 warna keluar dari teratai. Vermilion Bird 9 warna tampaknya telah terlahir kembali di dalam teratai. Ia terbang ke langit dan mengeluarkan teriakan Vermilion Bird. Seruan kebangkitan keempat. Di planet Kaisar Agung, gelombang kebangkitan. Dupa bumi baru terbakar setengahnya ketika tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan cahaya 9 warna yang menjangkau seluruh planet.
Vermilion bertua terkejut sebelum tertawa keras, dan gembira memenuhi matanya. Dia benar-benar melewati 9 retribusi karma dan menyalakan siklus api karmanya sehingga Vermilion Bird miliknya dapat mengalami kebangkitan keempat. Kebangkitan yang keempat membutuhkan api yang besar. Apakah dia dapat sepenuhnya bangkit dan mencapai alam api ethereal akan bergantung pada ini. Sebagai orang yang lebih tua, meskipun saya harus berbuat curang, saya harus membantu. Vermilion bertua melompat ke udara dan menghilang di hadapan semua orang. Dalam sekejap, auman naga bergema di kedamaian. Raungan ini dipenuhi kemarahan dan kemarahan. Orang bisa melihat seekor naga sepanjang 100.000 kaki dibawa oleh Vermilion bertua. Para pembudidaya di sekitar semua terkesima ketika Vermilion bertua membawa naga yang sedang berjuang di atas dupa. Dia mempertemukan tangan dan luka muncul di keropang di kepala naga, jatuh seperti air darah terjun di atas dupa. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, udara berkumpul di mata naga api. Itu dipenuhi dengan keluhan dan keengganan, dan mulai berjuang lebih keras lagi. Dengan keras, burung Vermilion tua itu mendarat di atas naga itu. Gelombang api memasuki tubuh naga, menyebabkan lebih banyak darah mengalir keluar. Sialan, naga kecil, jangan bergerak sembarangan. Jika anak ini berhasil bangun, orang tua ini akan melepaskanmu dengan bebas. Ketika naga api mendengar ini, ia menunjukkan sedikit keraguan, tetapi segera ia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan lebih banyak darah. Naga setinggi 100.000 kaki itu secara alami memiliki banyak darah di tubuhnya, tetapi darah yang diinginkan burung Vermilion tua adalah darah naga yang menyala-nyala di dalam benjolan di kepala naga itu. Ini mengandung inti darah di dalam naga. Ini jauh lebih berharga daripada darah dari seluruh tubuh dan sangat langka. Tamparan dari Vermilion bertua itu juga memaksa keluar semua darah naga yang menyala-nyala, dan jatuh ke dupa tanah yang terbakar. Saat darah jatuh, darah itu masuk ke dalam dupa dan menghilang. Di dalam uji coba bumi, teratai api 9 warna melayang di langit dan Wang Lin duduk di atasnya. Di belakangnya, Vermilion Bird 9 warna terus menangis. Ada rasa perjuangan dalam tangisannya, seolah berusaha dihidupkan kembali. Ada kilatan cahaya tak berujung yang menyebar ke segala arah. Lautan api menyebar ke seluruh dunia bumi. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan tato api muncul di matanya. Api ini berwarna 9, dan mulai berputar. Itu berputar sangat cepat, dan dalam sekejap, tampak seperti pusaran 9 warna. 9 warna, menyatu menjadi satu. Kebangkitan keempat Vermilion Bird. Pikiran Wang Lin jernih, dia telah mengalami 3 kebangkitan, dan kekuatan apinya meningkat berkali-kali lipat setiap saat. Namun, 3 kali sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan kebangkitan ini. Kebangkitan keempat sangatlah penting, itu adalah titik di mana api berubah menjadi api ethereal. Sejak zaman kuno, terlalu sedikit orang yang mampu membangkitkan Vermilion Bird mereka sebanyak 4 kali. Tidak lebih dari 5 orang. Vermilion Bird generasi pertama, Vermilion Bird generasi kedua, Vermilion Bird generasi ketiga, Vermilion Bird generasi keempat, selain mereka, hanya Wang Lin yang melakukannya. Meskipun nenek moyang langkah ketiga dari klan burung pipit api juga memiliki petunjuk tentang api halus, dia bahkan bukan burung Vermilion, jadi bagaimana dia bisa terbangun? Biarpun dia bisa melahirkan api ethereal, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api ethereal dari burung Vermilion yang sebenarnya. Perbaikan dari kebangkitan keempat tidak dapat dijelaskan. Kekuatan mantra api ethereal dapat menyebabkan semua penggarap ketakutan. Namun, kebangkitan keempat burung Vermilion membutuhkan jumlah api yang tak terbayangkan. Hanya ketika api surgawi telah terkumpul dalam jumlah yang cukup barulah ada peluang untuk bangkit. Teratai api 9 warna di bawah Wang Lin melepaskan api 9 warna tak berujung yang memasuki tubuhnya. Api ini muncul di dalam mata kirinya, menyebabkan 9 warna berputar lebih cepat. Pada saat yang sama, Vermilion Bird 9 warna yang besar menangis lebih keras. Tangisannya menggemparkan dan menyebabkan seluruh ujian bumi bergetar. Tidak cukup api. Wang Lin mendongak dan api keluar dari tubuhnya. Pusat 9 warna terbang keluar dari mata kirinya dan membentuk badai api 9 warna di sekelilingnya. Badai api ini sepertinya bisa menghancurkan dunia ini. Kebangkitan keempat Vermilion Bird milik Wang Lin mengandalkan pembakaran obsesinya untuk menyalakan api karma.
Dengan demikian, jumlah api yang dibutuhkan pun lebih tinggi. Tepat pada saat ini, cahaya darah merah tua menyala di ujian bumi dan hujan darah tipis mulai turun. Hujan darah turun dari langit, dan setiap tetesnya mengandung api penghancur dari naga api. Kedatangannya membawa sumber api baru bagi Wang Lin. Saat tetesan darah turun, mereka mulai berkumpul di sekitar Wang Lin daripada jatuh ke tanah. Segera, bola darah terbentuk di sekitar Wang Lin. Bola darah mulai terbakar dan segera diserap oleh Vermilion bersembilan warna. Jumlah api di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan cepat dan Vermilion bersembilan warna mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Api di seluruh uji coba bumi menjadi semakin kuat. Hujan darah terus turun, dan saat tangan Wang Lin terbentuk segel, api di sekelilingnya menyala dengan gila-gilaan. Vermilion bersembilan warna menjerit saat hujan darah menyatu dengannya. Kemudian bulu sembilan warna di tubuhnya mulai terbakar. Masih belum cukup, mata Wang Lin berbinar. Dia bisa merasakan bahwa apinya belum mencapai titik di mana Vermilion Bird miliknya bisa mengalami kebangkitan keempat. Mata pria parubaya di gunung kosong itu menampakkan sedikit aneh. Dia melihat ke selembar dan membentuk segel tanda api di antara kertas ang tergeletak di hadapannya. Tanda api menjadi halus, seolah-olah tidak ada. Pria parubaya ini menghela nafas dan meringkuk. Orang ini memiliki aura seseorang yang kukenal, aura muridku Lu Yun. Saat aku pergi saat itu, aku melemahkan anak itu. Mata pria parubaya itu meredup saat dia meraih api di hadapannya dan melemparkannya. Api ethereal mulai berkobar di dalam Earth Trial. Api ini tidak mengeluarkan panas namun masih bisa membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Saat itu muncul, ia terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, api ethereal yang mengerikan muncul di sekitar Wang Lin dan dengan cepat memasuki Vermilion bersembilan warna yang sedang berjuang. Pria parubaya itu adalah penguasa generasi kelima, Vermilion Bird Lu Yun, Vermilion Bird generasi keempat. Dia telah membangun Vermilion Bird dan memasuki alam api ethereal. Saat api ethereal menyatu dengan Vermilion Bird milik Wang Lin, Vermilion Bird mengeluarkan teriakan yang mulia. Api di sekitar Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Dengan bantuan api ini, Wang Lin, yang sedang duduk di atas teratai api, mengeluarkan suara gemuruh. Api di sekelilingnya melonjak dan badai api sembilan melingkari dirinya dan Vermilion Bird. Saat berputar-berputar, sembilan warna akan menyatu menjadi satu. Itu mulai berputar lebih cepat dan lebih keras. Dalam sekejap, badai api sembilan warna menjadi kabur dan sembilan warna menjadi kabur. Dalam sekejap, warna merah dalam sembilan warna itu runtuh dan menghilang. Segera setelah itu, jeruk bergetar dan menghilang. Kedua warna api ini menyatu, membuat badai api ini semakin hebat. Seluruh ujian bumi terbakar di bawah lautan api ini. Pada saat ini, di planet Kaisar Agung, naga itu sedang menatap burung Vermilion tua. Semua darah naga yang menyala-nyala dari benjolan di kepalanya telah diperas hingga kering, hingga tidak ada setetes pun darah yang bisa dikeluarkan. Vermilion bertua menatapnya dan meraung, "Sial, apa yang kamu lihat? Karena semua darah naga yang menyala-nyala telah hilang, berikan aku darah naga biasa. Kamu begitu besar, tidak masalah menumpahkan darah." Naga itu akan mengeluarkan raungan pemberontakan, tapi Vermilion bertua itu memilih lebih cepat. Dia mengayunkan tangannya dan kekuatan tak kasat mata menutup mulut naga itu, menyebabkan aumannya terpaksa mundur tanpa tujuan. Meminjam auman yang dipaksakan kembali, Vermilion bertua pergantian tangan. Luka sepanjang 1000 kaki muncul di naga itu, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Kamu sudah menyerahkan semua darah nagamu yang menyala-nyala, tapi jika kamu menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Jika anak itu tidak bisa bangun, aku tidak akan menepati janjiku. Keluhan di mata naga menjadi lebih kuat, tetapi ketika mendengar kata-kata burung Vermilion yang lama, ia menutup matanya. Ia mulai mengeluarkan darahnya sendiri seperti orang gila sambil mengaum di dalam hatinya. Burung Vermilion ini semuanya sesat. Itu adalah Vermilion Bird generasi pertama yang menipu saya untuk membuat saya meninggalkan domain api dan kemudian terus-menerus mengeluarkan darah. Kehidupan macam apa ini? Sekarang Vermilion Bird generasi kedua telah menjanjikanku kebebasan, naga tua ini harus dicoba. Darah naga dalam jumlah besar memasuki uji coba bumi. Hujan darah turun dari langit, menyebabkan api semakin membesar.
Meskipun darah naga ini tidak bisa dibandingkan dengan darah naga yang menyala-nyala, jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, jumlah api yang dimiliki Wang Lin untuk kelahiran keempatnya meningkat. Badai api di sekitar Wang Lin meraung. Setelah api merah dan oranye menghilang, api kuning juga menghilang, disusul oleh api hijau yang menyeramkan. Di Great Emperor Planet, mata Vermilion bertua bersinar. Dia mengatupkan giginya saat tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara kelopak mata sebelum menunjuk ke dupa tanah. Api etiril keluar dari torsi ke arah dupa bumi. Anak kecil, untuk menikmatinya, orang tua ini telah memberikan segalanya. Apakah kamu bisa bangun untuk keempat kalinya akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Di dalam uji coba bumi, setelah hujan darah, api etiril burung Vermilion tua masuk dan menyatu dengan burung Vermilion milik Wang Lin. Munculnya kekuatan ini menyebabkan api nila, biru, dan ungu menghilang dari badai api di sekitar Wang Lin. Saat ini, 7 warna sudah menyatu. Hanya hitam dan putih yang terus berjuang. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan berbisik, api di sini sudah mencapai batasnya, dan tidak ada yang tersisa untuk terbakar. Dalam hal ini, saya tidak memerlukan bantuan apapun, aku akan memadukan api hitam dan putih dengan paksa. Mantra Dao, sekering, Wang Lin meraung, dan api hitam putih di sekitarnya bergetar. Sebuah kekuatan aneh keluar dari tubuh Wang Lin. Itu adalah kekuatan yang bisa memadukan apapun. Saat ini, api putih segera menghilang. Hanya ada api hitam yang tersisa di dalam badai api. Badai api hitam ini masih berputar, namun menjadi semakin ringan, semakin lemah. Sesaat kemudian, Wang Lin berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan api hitam runtuh. 9 warna menyatu menjadi satu. Saat 9 warna menyatu menjadi satu, Vermilion Bird milik Wang Lin ditarik keluar. Vermilion Bird dikelilingi oleh api etiril yang samar, dan ia mengeluarkan teriakan Vermilion Bird yang menggemparkan surga. Kebangkitan keempat Vermilion Bird, selesai. Kebangkitan keempat, ubah api fungsiku menjadi api etiril. Wang Lin tiba-tiba bangkit. Teratai api 9 warna di bawahnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul menuju Vermilion Bird miliknya. Saat burung Vermilion mengalami kebangkitannya yang keempat, semua api di ujian. Bumi mulai berkumpul dari segala arah. Dalam kilatan mata, semuanya menyatu ke dalam tubuh Vermilion Bird. Pecahan teratai api 9 warna membentuk baju besi 9 warna di sekitar Vermilion Bird. Kemudian lautan api tiba, dan dalam sekejap, semuanya diserap oleh Vermilion Bird. Dari jauh, ia tidak lagi tampak seperti burung Vermilion, melainkan roh api abadi. Api di dalamnya telah mencapai puncak api tubuh dan hanya perlu satu langkah untuk mencapai alam api etiril. Roh api Vermilion bertampak terdistorsi saat api menderu, dan sedang melalui fase transformasi terakhirnya. Prosesnya bisa lama atau pendek, tapi tidak bisa diganggu. Setelah diganggu, kesempatan sekali seumur hidup ini akan hilang dan kebangkitan keempat akan kembali, sehingga tidak ada peluang kebangkitan keempat lagi. Ini adalah momen yang sangat kritis bagi Wang Lin. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan yang tidak dapat diprediksi oleh Wang Lin terjadi. 10.000 pembudidaya semuanya mulai dari dupa bumi, tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa perubahan mengejutkan sedang terjadi pada kabut magnetis di sekitar planet Kaisar Agung. Kekuatan magnet mengadu kabut, dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Planet Kaisar Agung berbentuk seperti batangan, dan biasanya akan sangat sulit untuk mendeteksi rotasinya. Namun, pada saat ini, seluruh planet bergemuruh dan langit berubah warna. Para pembudidaya di sekitarnya merasa bumi bergetar dan langit bergetar. Planet Kaisar Agung mulai berputar perlahan. Dari perputarannya yang hampir tidak kentara, ia menjadi semakin cepat hingga seperti jarum yang berputar dengan panik di kompas. Perubahan ini segera menyebabkan ekspresi para penggarap di sekitarnya berubah. Mata Tuan Simo dipenuhi ketakutan saat dia tiba-tiba mendongak. Tangan Grandmaster Yun Luo masih membentuk segel ketika, dengan keras, tangan menjadi berantakan dan berdarah. Tubuhnya terlempar ke belakang, wajahnya menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Pergolakan planet Kaisar Agung, bencana akan menimpa sistem bintang kuno. Grandmaster Yun Luo gemetar saat dia mundur dengan ketakutan di matanya.
Ramalannya terjadi di titik kritis, dan dia akan meramalkan kebenaran ketika sebuah kekuatan datang entah dari mana dan menyebabkan pecahnya tangan. Namun, saat tangan rusak dan ramalannya terganggu, dia melihat gambar jelek. Dalam gambar itu, ada sosok buram yang dikelilingi manik. Ada juga penunjuk kompas di belakangnya. Itu adalah sistem bintang kuno, dan dipenuhi dengan cahaya darah yang mengerikan, dan banyak mayat dapat dilihat. Seluruh sistem bintang kuno berdarah merah darah. Dia melihat daging Dao Master Miao Yin runtuh dan jiwa asal hancur. Dia juga melihat berbagai langkah penggarap ketiga sistem bintang kuno semuanya mati secara tragis. Dia juga melihat runtuhnya formasi alam tertutup. Dia juga melihat dirinya sendiri dan telapak tangan dari sosok samar-samar itu mengarahkan ke arahnya. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya saat tubuhnya menjadi abu dan jiwa asalnya mati. Saat jiwa aslinya dihancurkan, dia menjerit. Saat teriakannya bergema, pada saat kematian, sosok buram itu tampak kembali dan menatapnya. Pandangan ini menjadi mimpi buruknya. Grandmaster Yun Luo batuk darah sekali lagi dan mundur beberapa ratus kaki. Dia belum pernah merasa begitu takut sebelumnya. Dao Master Miao Yin juga melompat, dan awan di bawahnya menghilang. Dia menangkap kipas angin dan perasaan ilahi menyebar, ekspresinya segera berubah. Tak hanya dia, mata Dao Master Blue Dream juga berputar. Dia membayangkan kejadian tangan dan cahaya biru di sekitar putrinya. Menatapnya di langit yang sudah kacau. Pada saat ini, langit dipenuhi kabut dan kekuatan magnet yang tak ada habisnya. Kabut magnetis di sekitar planet ini tiba-tiba turun. Ekspresi Vermilion bertua itu sangat serius saat dia mendongak ke dalam diam. Bahkan lelaki tua kadal yang matanya tertutup sepanjang waktu tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Jika mereka bereaksi seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang 10.000 petani di sekitarnya. Mereka semua berpencar dan memenuhi ketakutan pikiran mereka. Mereka bisa merasakan bumi bergetar dan planet Kaisar Agung berputar dengan cepat. Tentu saja, mereka berputar bersamanya. Ada juga kura-kura raksasa di arena. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang tajam. Kabut yang lebih magnetis pun muncul di langit. Kabut membentuk pusaran di langit di depan mata semua orang dan turun ke atas kura-kura raksasa di arena. 10.000 penggarap di sekitarnya semuanya tersebar dan ketakutan memenuhi mata mereka. Hanya tua Vermilion Bird dan rekan-rekannya yang tetap tidak bergerak saat mereka memancarkan magnet yang masuk. Pusat magnet tiba-tiba turun. Itu tidak menyerang kura-kura raksasa tetapi ditujukan ke dupa bumi. Dalam sekejap, pusaran itu memasuki dupa bumi. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Seolah-olah dupa bumi telah menjadi lubang hitam yang menyerap seluruh kabut magnet di sekitarnya. Mata Vermilion bertua dipenuhi dengan rasa terkejut dan tanpa sadar dia tersentak. Ini, ekspresi Master Simo menunjukkan ketakutan. Dia dalam keadaan dan tidak bisa menebak apa yang terjadi di dupa bumi. Seperti Grandmaster Yun Luo yang pucat, ketika dia melihat kabut magnet memasuki dupa bumi, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Mungkinkah bayangan itu adalah dia? Dao Master Miao Yun juga menatap dupa bumi. Pikirannya bergetar dan dia meraung di dalam hatinya, manik penentang surga, ini pastinya kekuatan dari manik penentang surga. Di dalam dupa bumi, Wang Lin berada pada momen penting mengubah apinya menjadi api ethereal. Namun, manik penentang surga di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dengan energi asal. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia merasakan uji coba bumi bergetar seolah berputar dengan cepat. Namun, dengan dia yang berada di dalam konferensi, sulit untuk langsung menilai. Saat ini, langit ujian bumi digantikan oleh kabut. Kabut ini mengandung kekuatan magnet yang kuat, dan setelah menutupi seluruh langit, ia menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Kekuatan magnet yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dan menuju manik penentang surga. Manik penentang surga muncul di dada dan tampak seperti topan yang terus menyalakan gaya magnet. Ia berkedip dengan cepat, dan setiap kali berkedip, semakin banyak kabut magnet yang terserap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin merasakan tubuhnya bergemuruh. Saat manik penentang surga menyerap kekuatan magnet, ia melepaskan kekuatan ke dalam jiwa dan gambaran sekilas di benak. Semua gambar berisi hal yang sama. Itu adalah kompas raksasa.
Kompas ini sangat besar, itu bisa dibandingkan dengan ruang itu sendiri. Di kompas, ada penunjuk besar yang berputar perlahan. Ada lampu flash yang datang dari penunjuk dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Di tengah kompas terdapat soket dengan manik raksasa. Manik itu adalah manik penentang surga. Pada saat gambaran itu muncul di benak Wang Lin, ilusi yang mengejutkan pikiran semua orang juga muncul di sekitar planet Kaisar Agung. Di luar Great Emperor Planet, ada kilatan cahaya, dan kompas raksasa muncul. Setelah ilusi muncul, planet Kaisar Agung di tengah tampak seperti sebuah penunjuk. Pada saat ini, planet Kaisar raksasa berputar dengan cepat seperti penunjuk kompas yang berputar. Ada manik buram di tengah kompas. Manik ini keruh, dan sosok samar terlihat di dalamnya. Sosok ini adalah Wang Lin, Great Emperor Planet yang seperti penunjuk tiba-tiba bergetar dan berhenti berputar. Itu menunjuk ke arah barat daya. Saat ia berhenti berputar, seberkas cahaya hantu melintas dari planet Kaisar Agung dan melesat ke arah barat daya sistem bintang kuno. Cahaya hantu itu adalah sesuatu yang tidak diketahui dan bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, ia melesat ke angkasa. Apapun yang menghalangi, apakah itu membahayakan atau budidaya planet, akan hancur secara diam-diam. Dalam sekejap, cahaya hantu itu sampai di ujung arah barat daya. Di batas formasi alam tertutup berada. Formasi alam tertutup memiliki para penggarap yang ditempatkan di sana setiap saat. Semua pihak yang merasa pandangan mereka kabur, dan dalam sekejap, tubuh hampir 1000 pihak menerima ini semuanya hancur. Cahaya hantu langsung memanggil formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup sepertinya mendidih dan semua roh harta karun muncul. Kemudian cahaya hantu itu menghilang. Tidak diketahui apakah itu telah menyatu dengan formasi atau menembus ke dalamnya. Kompas ilusi di sekitar planet Kaisar Agung perlahan menghilang dan planet berhenti berputar, kembali seperti semula. Di dalam uji coba bumi, manik penentang surga di dalam Wang Lin menyerap gaya magnet terakhir. Kemudian gaya magnet yang tak ada habisnya keluar mengalir dari manik tersebut seolah-olah ketakutan kembali semua gaya magnet yang telah dimakan. Tubuh Wang Lin seperti saringan ketika sejumlah besar kabut magnet keluar dari tubuhnya. Burung vermilion yang berada pada saat kritis untuk berubah dari api tubuh menjadi api etiril adalah yang pertama menanggung beban gaya magnetis. Saat gaya magnet menyapu, semua api runtuh dan berubah menjadi api etiril. Namun, karena gaya magnet yang menyapu, api tersebut mengalami perubahan yang aneh. Jika nenek moyang vermilion bergenerasi pertama melihat perubahan ini, bahkan dia akan terkejut. Api etiril tidak terlihat, dan dapat membakar semua emosi. Namun api ini hanya dapat digunakan untuk melukai musuh dan tidak dapat meningkatkan level budidaya anggota klan burung vermilion. Api etiril adalah api yang mampu melingkupi dunia. Ia dapat membunuh tetapi tidak dapat dikeluarkan dari tubuh penggarapnya. Itu tidak terlihat, jadi bisa bertahan selamanya. Jumlah yang ada hanya akan menjadi jumlah yang diubah dari api korporasi. Hingga kematian sang penggarap, itulah jumlah api etiril yang akan mereka miliki. Namun, pada saat lahirnya api etiril Wang Lin, ia terserap oleh kekuatan magnet. Perubahan aneh yang bahkan nenek moyang generasi pertama pun tidak bisa menjelaskan yang terjadi. Saat api etiril ini lahir, ia menyerap sebagian gaya magnet. Jika hanya ini saja, maka tidak akan menjadi masalah besar, karena gaya magnet luar dapat menghilang kapan saja. Namun, gaya magnet di dalam api etiril Wang Lin berasal dari manik penentang surga, jadi gaya magnet itu abadi. Hasilnya, meskipun gaya magnet tidak mengubah kekuatan api etiril, hal itu menjadikan Wang Lin orang pertama yang mampu menyerap api etiril. Wang Lin tidak memiliki banyak api etiril saat lahir, tetapi jika dia terus menyerap lebih banyak, kekuatan api etiril miliknya akan sangat menakutkan. Kabut magnet dengan cepat keluar dari tubuh Wang Lin dan memenuhi ujian bumi dalam sekejap. Sesaat kemudian, ia keluar dari uji coba bumi dan naik ke atas planet Kaisar Agung. Kabut magnet tak berujung dan keluar memenuhi langit planet Kaisar Agung. Ia kembali keluar dan menjadi kekuatan magnet yang mengelilingi planet ini. Tampaknya tidak berubah dari sebelumnya, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan perbedaannya. Sebelum memasuki Heaven Diving Bed, kabut magnetnya bersifat destruktif dan mati. Namun, kini tampak lengkap dan seolah berisi kehidupan.
10.000 petani menatap, heran melihat semua ini. Saat mereka menyaksikan dupa kedua melepaskan semua kabut magnet, suara retakan datang dari dupa raksasa yang setengah terbakar. Suara ini memekakkan telinga dan jelas masuk ke telinga setiap pihak. Toko muncul pada dupa dan mulai menyebar. Segera, retakan menutupi seluruh dupa. Dengan kerasnya, dupa tanah yang terbakar terbelah menjadi dua di tengahnya. Sisi yang terbakar terlepas dari kura-kura raksasa dan jatuh ke arena. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Dupa manusia telah padam dan dupa bumi terbelah menjadi dua. Satu-satunya yang masih menjulang tinggi adalah dupa surga. Ekspresi Grandmaster Yun Luo bahkan lebih pucat. Dupa tanah yang patah itu seperti pikiran yang hancur, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Seharusnya bukan dia, tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Mulut Tuan Simo kering setelah menyaksikan konferensi Wang Lin, semua yang terjadi di luar imajinasinya. Jejak rasa takut yang sangat tersembunyi terhadap Wang Lin muncul di dalam dirinya. Awalnya adalah situasi yang mustahil bagi seorang yang melampaui langkah ketiga, yang membuat takut seorang yang menguasai langkah kedua. Namun, pada saat ini, hal itu muncul dalam diri Master Simo. Dao Master Miao Yin menatap dupa bumi yang patah menjadi dua. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Ada sedikit keserakahan di matanya. Manik penentang surga, manik penentang surga, aku menginginkannya. Dao Master Blue Dream memasang ekspresi rumit saat dia menarik dan memikirkannya dalam diam. Di tempatnya, Li Qianmei menundukkan kepalanya, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresi. Vermilion bertua menggaruk kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Anak kecil ini, apa yang dia lakukan? Perubahan ke planet Kaisar Agung jelas ada penyelesaian dengan dia. Berapa banyak rahasia yang disembunyikannya. Ini bagus, dupa pertama padam dan dupa kedua terbelah setengah. Bagaimana uji coba dapat dilanjutkan, bagaimana uji coba akan dinilai. 10.000 petani di sekitarnya menjadi gempar setelah hening sejenak. Dupa kedua sebenarnya terbelah dua. Ini, di tingkat terdalam Kaisar Muda ketiga ini mampu melakukan ini. Pemadaman dupa pertama sudah mengejutkan, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan dupa kedua yang terbelah menjadi dua. Saya khawatir ini tidak ada izin dengan Kaisar Muda ketiga, saya pikir ini ada izin dengan kabut magnet. Namun, mengapa kabut magnet tiba-tiba masuk ke dalam dupa? Berbagai pemikiran muncul di kepala mereka, tetapi semua mata mereka teringat pada tubuh Wang Lin sebelum dupa pertama, dan mereka menunggu kebangkitannya. Akankah orang ini terbangun atau dia akan menyalakan dupa berikutnya tanpa menyentuhnya seperti sebelumnya? Dalam uji coba bumi, setelah semua kabut magnet keluar dari tubuh Wang Lin, manik penentang surga secara bertahap menghilang. Seluruh uji coba bumi menjadi tenang, hanya api etiril di sekitar Vermilion Bird milik Wang Lin yang menyala tanpa suara. Setelah sekian lama, Wang Lin melihat ke arah Vermilion Bird dan menarik napas. Vermilion Bird menjerit dan memasuki mata kirinya. Pada saat yang sama, api etiril muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Api ini tidak berwarna dan mengeluarkan aura destruktif. Wang Lin menghirup udara kotor dan menatap ke langit. Sesaat kemudian, alih-alih memilih untuk pergi, dia malah melangkah maju. Dia melintasi puluhan ribu kilometer dan tiba di tepi ujian bumi, di gunung kosong yang tidak terbakar. Vermilion Bird generasi keempat sedang duduk diam di gunung yang kosong. Dia juga berada di dalam konferensi, jadi dia jelas merasakan apa yang dialami Wang Lin, dan dia terkejut. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menahan sensasinya dan diam-diam melihat ke kedamaian. Di sampingnya, dunia berputar dan Wang Lin keluar. Dia tiba di hadapan Vermilion Bird generasi keempat dan juga mencetak dalam diameter. Vermilion Bird generasi keempat melihat kembali ke arah Wang Lin dan berbisik, setelah kebangkitan keempat Anda masih perlu memberi makan api etiril Anda untuk jangka waktu tertentu. Ingatlah hal itu. Wang Lin mengungkapkan ekspresi rumit terhadap pria parubaya di depannya. Dia memegang tangannya dan bertanya, apakah senior adalah Vermilion Bird generasi keempat? Saya, pria parubaya itu mengangguk. Wang Lin tetap diam. Setelah sekian lama, dia berbisik, Vermilion Bird generasi kelima telah melakukan banyak hal untuk junior. Sebelum dia meninggal, dia berbicara tentang bagaimana dia menemani Vermilion Bird generasi keempat. Mata pria parubaya itu menunjukkan kesedihan dan dia mengangguk.
Suaranya terdengar melankolis saat dia berbisik, aku tahu. Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai ke arah lemah. Retakan di ruang penyimpanan ini terbuka dan patung batu perlahan terbang keluar. Patung batu ini dibentuk oleh tubuh Kaisar Ilahi Burung Vermilion setelah dia meninggal. Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama menjalani hidupnya untuk Sekte Ilahi Burung Vermilion. Menurutku, tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk disebut Burung Vermilion. Saat Wang Lin melihat sisa-sisa Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama, kenangan masa lalu terlintas di benak. Sementara Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama berlangganan Sekte Ilahi Burung Vermilion, Anda tidak ada di sana, Burung Vermilion generasi kedua tidak ada di sana. Di 4 Sekte Ilahi, Kaisar Ilahi Macan Putih meninggal, Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam meninggal. Kaisar Membelot, dan Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak. Selama puluhan ribu tahun, hanya Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang bertahan. Bahkan pada saat kematian ini, dia tidak bisa melupakan masalah Sekte Dewa Burung Vermilion. Dia tidak bisa melupakan gurunya. Hari ini, junior bisa bertemu senior, jadi aku akan meninggalkan jenazahnya di sini. Saya yakin Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama akan memilih untuk tinggal di sini juga untuk menemani guru yang meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Mungkin ini rumahnya. Wang Lin mundur beberapa langkah, tergeletak di hadapan Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dan bersujud 3 kali. Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua, murid ini telah membawamu ke sini dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Saya telah membawa Anda kembali ke sisi Vermilion Bird generasi keempat, rumah Anda. Saya tidak dapat membalas apa yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi janji saya akan terus berlanjut. Setelah bangun, Wang Lin melihat Vermilion Bird generasi keempat dengan ekspresi yang rumit. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior, telah membantu saya sebelumnya. Junior akan pergi. Wang Lin menghela napas dan pergi. Dia bisa menerima Vermilion Bird generasi kedua, tapi dia tidak bisa menerima Vermilion Bird generasi keempat. Jika Vermilion Bird generasi keempat tidak pergi, Kaisar Ilahi yang lama pasti sudah melalui kebangkitan keempat. Jika Vermilion Bird generasi keempat tidak pergi, Kaisar Ilahi yang lama tidak akan mati. Vermilion Bird generasi keempat melihat mayat muridnya dan tubuhnya gemetar. Rasa sedih yang kuat muncul di mataku. Dia perlahan berdiri dan tangan gemetar yang gemetar menyentuh wajah muridnya. Lu Yun, gurumu, telah berbuat salah padamu. Air mata mengalir dari mata Vermilion Bird generasi keempat. Guru tahu segalanya tentang 4 Sekte Ilahi. Hanya saja saya tidak bisa kembali. Ketika saya datang ke sistem bintang kuno, seseorang memasang segel misterius dalam diri saya, gumam Vermilion Bird generasi keempat. Penampilannya tampak semakin menua saat dia melihat mayat muridnya dan memikirkan masa lalu. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba membuka segel pada diri saya, tetapi saya masih belum berhasil. Bahkan leluhur generasi pertama tidak dapat melepaskan segelnya. Saya hanya dapat tetap berada dalam uji coba bumi dan tidak mengambil setengah langkah keluar. Jika aku pergi, segelnya akan pecah, membuat kehilangan kewarasan dan menjadi gila. Lu Yun, bukan karena guru tidak ingin kembali, aku hanya tidak bisa kembali. Air mata anak keempat generasi Vermilion terjatuh saat dia melihat mayat muridnya. Air mata itu berisi kesedihan yang tak ada habisnya di hatinya, kenangan menyakitkan, dan penyesalan yang tak ada habisnya. Bukan hanya aku, Vermilion Bird generasi kedua juga memiliki segel ini di dalam dirinya. Dia bisa menekannya, jadi dia tidak harus tetap berada di dalam uji coba bumi, tapi dia tidak bisa meninggalkan tanah jatuh. Tanah jatuh. Tanah jatuh, ini adalah tanah jatuhnya klan burung Vermilionku. Entah kita akan jatuh ke dalam ketakutan atau jatuh dari kasih karunia. Vermilion Bird generasi keempat mengunci dengan getir seolah dia sedang menjelaskannya kepada muridnya. Sosok Wang Lin berjalan menuju langit semakin jauh hingga dia menghilang tanpa jejak. Saat sosoknya menghilang, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka di bawah dupa manusia. Saat Wang Lin membuka matanya, api 9 warna di mata kirinya menjadi halus dan berputar dengan cepat. Itu membuatnya tampak sangat aneh. Saat dia membuka matanya, api etiril keluar dari tubuhnya. Api etiril ini sangat menggemparkan dan menyebar ke segala arah. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan mulai berkibar. Dia menarik tangannya dari dupa pertama dan melihat sekeliling.
Grandmaster Yun Luo masih menatap Wang Lin, dan ketika Wang Lin membuka matanya, dia dengan jelas melihat mata kirinya. Matanya melebar, pupil matanya mengecil, dan ketakutan yang luar biasa memenuhi matanya. Tubuhnya gemetar dan dia mulai mundur. Sepertinya olah jutaan sambaran petir melintas di pikiranku. Dia telah kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya dan wajahnya seperti orang mati. Tatapan ini, Grandmaster Yun Luo tidak akan pernah bisa melupakan gambaran yang baru saja dilihatnya, menatap dari sosok yang berbalik dan menatap pada saat kematian. Mata kiri menampilkan bayangan itu memiliki koridor 9 warna. Tuan Simo menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Dao Master Miao Yin juga memandang Wang Lin. Ada cahaya aneh di matanya dan dia menunjukkan seringai yang hampir tidak kentara. Vermilion bertua berdiri sambil tertawa, merasa lega. Namun, mengingat semua yang telah terjadi, Wang Lin mengejutkannya sekali lagi selain memiliki 5 esensi. Vermilion bertua itu tertawa. Kamu telah membakar api karma 9 warna untuk menyalakan kebangkitan keempat dan memasuki alam api ethereal. Bagus, bagus. Orang tua yang duduk di atas kadal memandang Wang Lin dengan berbeda. Dia sudah terlalu sering melawan Vermilion bertua dan tahu betapa kuatnya api ethereal. Sekarang Wang Lin telah memasuki ranah api ethereal, dia tidak bisa tidak memperhatikan Wang Lin. Wanita di belakang Dao Master Blue Dream menatap Wang Lin dalam diam. Dao Master Blue Dream melihat ekspresi dan menghela napas dalam hatinya. Kalau saja aku tidak menghapus ingatan UER dan membuat Wang Lin tetap tinggal untuk membantu menghancurkannya, daripada hanya memberikan 3 mantra. Dao Master Blue Dream merasa menyesal untuk pertama kalinya atas apa yang telah dia lakukan saat itu. Menatap Wang Lin menyapu semua orang dan dia menghela nafas dalam-dalam. Dia melihat emosi mengalir dari mereka semua. Jika dia mau, dia bisa mengubah emosinya menjadi api ethereal. Ketika memulai Wang Lin beralih ke Grandmaster Yun Luo, dia segera memimpinnya dan perlahan mundur. Namun, Wang Lin masih melihat bahwa emosinya jauh lebih kuat daripada emosi orang lain. Wang Lin menarik dan menggenggam tangannya pada Vermilion bertua, junior beruntung dan telah terbangun. Vermilion bertua tersenyum lebih cerah, lalu dia menggerakkan tangannya dan melemparkan naga di tangannya ke jarak. Kamu naga kecil yang bebas. Dia tertawa. Naga itu hampir mati karena kehilangan hampir seluruh darahnya. Ketika mendengar ini, matanya bersinar dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia berjuang untuk terbang jauh. Itu menghilang ke atmosfer. Sidangnya belum berakhir. Ada seseorang yang menunggu di dupa surga terakhir. Pergi. Vermilion bertua memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dupa manusia telah padam dan dupa bumi terbelah, namun dupa surga tidak padam atau pecah. Dupa ini dijaga oleh nenek moyang generasi pertama sendiri, dan yang diuji di dalamnya adalah potensi. Semakin lama Anda dapat mempertahankannya, semakin besar potensinya. Orang tua ini bertahan selama 12 napas dan generasi keempat bertahan selama 14 napas. Saya ingin tahu berapa lama Anda akan bertahan. Jika kamu bisa mengejutkanku lagi, lelaki tua ini akan memberikan batasan pada tubuh naga konyol itu. Dengan itu, Anda dapat dengan mudah menemukan mana ia melarikan diri. Dengan naga sebagai penjaganya, lelaki tua ini akan merasa nyaman setelah kamu pergi dari sini. Kata-kata Vermilion Bird yang lama memasuki pikiran Wang Lin. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa mendengar Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan melihat kemana naga itu terbang. Naga yang baru saja meninggalkan planet Kaisar Agung sangat bersemangat. Gratis, akhirnya gratis. Mengaum. Naga tua ini akhirnya terbebas dari cakar iblis. Setelah berapa tahun, air mata muncul di mata naga. Ia tidak mengetahui bahwa ia telah ditipu oleh Vermilion Bird generasi pertama dan baru saja diberikan sebagai hadiah oleh Vermilion Bird generasi kedua. Wang Lin menarik menambahkan, dia tidak melihat ke kepadatan lagi tetapi melihat ke dupa surga. Setelah memikirkannya sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan tekanan tangannya pada dupa surga. Leluhur burung Vermilion generasi pertama. Nenek-nenek klan burung Vermilion. Salah satu dari 4 jenderal besar di bawah penguasa langit kuno. Orang seperti itu mungkin mengetahui banyak rahasia. Jika klan burung Vermilion ada di sistem bintang kuno, mengapa klan burung pipit api ada? Karena klan burung Vermilion bertahan hingga hari ini, saya menganggap klan naga Azure, kura-kura hitam, dan macan putih juga masih hidup. Di mana mereka?
Penguasa langit kuno, apakah dia orang yang sama dengan kaisar langit kuno yang disebutkan oleh penguasa alam tertutup? Jika tidak, lalu apa hubungan mereka? Sementara Wang Lin berpikir, dia menutup matanya. Ujian surga benar-benar berbeda dari dua ujian lainnya. Ini adalah dunia yang dipenuhi awan putih, dan hanya ada satu hal selain awan. Itu adalah patung raksasa. Itu sangat besar dan mencakup seluruh dunia. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti burung vermilion. Hidungnya seperti paruh dan bahkan ada sayap vermilion bird di punggung. Mata terpejam dan ada api 9 warna yang menyala di antara kelopak mata. Tangan kanan patung itu terulur dan telapak tangan terbuka. Sosok Wang Lin disinai oleh kilatan cahaya dan dia muncul di dalam telapak tangan. Di sistem bintang kuno, dalam domain bintang yang tenang, bergelombang. Riak-riak ini seperti gelombang, dan perlahan menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, seberkas cahaya hantu melintas. Sebelum cahaya hantu lewat, ada sebuah planet terbengkalai di sini. Tidak ada makhluk hidup di planet ini, dan tidak memiliki energi spiritual, itu dianggap sebagai planet yang sia-sia. Jika ada petani yang mendekatinya, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Namun, planet yang ditinggalkan ini berada dalam sorotan cahaya hantu. Ketika cahaya berlalu, planet ini hancur, hanya menyisakan riak-riak yang perlahan menyebar. Namun, pada saat ini, retakan setinggi 100 kaki muncul di tengah riak. Aura kematian yang tak ada habisnya datang dari alam celah tersebut, menyebabkan retakan tersebut menjadi semakin besar. Melalui celah tersebut, seseorang dapat melihat dunia lain di dalamnya, dan itu dipenuhi dengan batu-batu mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Di atas batu-batu ini terdapat kepala-kepala besar. Beberapa dewa kuno, beberapa iblis kuno, dan beberapa iblis kuno. Retakan itu meluas hingga 1000 kaki sebelum berhenti berkembang. Itu seperti mulut besar yang menunggu makanan tiba. Kemunculannya akan memicu badai di sistem bintang kuno, mengejutkan banyak penggarap. Makam Orde Kuno, terbuka. Di dalam Heaven Trial, Wang Lin menatap patung raksasa itu dan matanya berbinar. Patung ini terlalu aneh, dan tidak peduli bagaimana Wang Lin melihatnya, tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, itu tampak seperti terbentuk dari vermilion bird. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengayunkan patung itu dan membungkuk di depannya. Dia berkata, Vermilion Bird generasi ke-6 junior menyapa leluhur. Saat dia berbicara, api 9 warna di antara alis patung itu meraung keras dan melesat ke langit. Cahaya terpancar dari mata tertutup patung itu. Untuk bangkit 4 kali tanpa garis keturunan yang kuat, kamu sangat hebat. Suara mendengung yang kuat menggema. Junior, ekspresi Wang Lin tenang dan ingin berbicara. Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda di diskusi. Saya terluka parah dan kesadaran ilahi saya tidak akan terjaga lama. Untuk setiap 5 napas terakhir, Anda dapat mengajukan satu pertanyaan. Tidak ada emosi dalam suara mendengung itu ketika menyela Wang Lin. Saat suaranya menggema, api mulai mengaum di tangan tempat Wang Lin berdiri. Api ini dengan cepat berubah antara api fungsi dan api ethereal. Setiap 9 transformasi, kekuatan api akan meningkat. Api ini bukanlah api ethereal, tapi api pikiranku. Di masa lalu, itu dikenal sebagai Vermilion Bird Endless Flame. Ketika Wang Lin sedang menjalani konferensi, aura kuno datang dari makam Orde Kuno, memanjang hingga ruang spasial 1000 kaki. Aura kuno ini menyatu dengan sistem bintang kuno dan mulai menarik partikel debu kecil yang hampir tak terlihat ke arahnya. Semakin banyak partikel debu berkumpul hingga membentuk badai di sekitar celah spasial. Dari kejauhan tampak seperti nebula yang berputar. Badai ini menjadi semakin besar hingga mengguncang seluruh domain bintang. Kekuatan mengerikan yang keluar dari badai, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Banyak planet terbengkalai yang tertarik oleh gaya isap. Mereka dengan cepat terkoyak dalam badai dan menjadi bagian darinya. Ada 19 planet budidaya yang berjajar di bagian utara sistem bintang kuno. Planet ke-10 di tengahnya tampak seperti lautan, seperti planet udara. Ada seorang penguasa yang duduk di dasar lautan di bawah air yang tak ada habisnya. Dia tampak sangat tua dan berambut putih. Setiap kali dia bernafas, lautan akan mengaum dan ombak akan berhamburan ke segala arah. Saat makam Orde Kuno terbuka dan badai terbentuk, lelaki tua itu membuka matanya. Dilihat dalam, seolah-olah itu adalah lautan itu sendiri. Ada yang salah.
Mata lelaki tua itu berbinar. Setelah merenung sebentar, ada sedikit keraguan pada mereka. Tidak mungkin melakukan apapun terhadap manik penentang surga di planet Kaisar Agung, jadi saya akan menanganinya nanti. Avatar, cepat kembali dan periksa badai itu, lihat apa itu. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 Master, tubuh asli Dao Master Miao Yin. Pemuda di planet Kaisar Agung hanyalah salah satu dari 3 avatar utamanya. Pada saat yang sama, di luar tanah jatuh, seekor binatang raksasa berbentuk oval seukuran planet budidaya perlahan-lahan mendekat. Pria tua yang duduk telentang dengan tato wajah yin dan yang menutup matanya, tetapi tiba-tiba dia membukanya dan melihat ke kejauhan dengan cahaya aneh di matanya. Ini adalah, sebelum dia selesai berkemah pada dirinya sendiri, Moongazer di bawahnya tiba-tiba bergetar dan melihat ke kejauhan. Ada kilatan ketakutan dan kegembiraan di matanya saat ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan surga. Orang tua dengan tato wajah yin dan yang ragu-ragu sejenak sebelum mengubah arah dan mengarahkan Moongazer menuju lokasi makam Orde Kuno. Di planet Kaisar Agung, semua orang sedang melihat dupa surga ketika ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Tanpa ragu-ragu, dia memegang tangan Vermilion bertua dan tersenyum. Teman-teman, ada urusan lain yang harus aku urus, jadi aku tidak akan terus menonton upacaranya. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil satu langkah. Tubuhnya berubah titik menjadi terang dan dia menghilang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, dan ekspresi semua peluncuran langkah ketiga pun berubah. Mata Dao Master Blue Dream membuka dan mendongak. Setelah merenung sebentar, dia memegangi burung tua Vermilion dan berkata, masalah ini aneh, saya harus memeriksanya. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Li Qianmei dan menghela nafas. Dia membayangkan lengan bajunya dan cahaya biru mengelilingi mereka berdua sebelum mereka menghilang. Ada juga lelaki tua yang duduk di atas kadal, matanya juga menunjukkan sedikit aneh. Mulutnya, yang ditutup dengan jarum, bergerak-gerak, lalu dia menggenggam tangan Vermilion bertua itu tetapi tidak berbicara. Tangannya mengenai kadal itu dan ia terbang sambil mendesis. Grandmaster Yun Luo dan Master Simo saling berpandangan. Dia mengatupkan tangannya dan berbicara ketika secepatnya tiba-tiba keluar dari dupa surga. Dupa surga telah menyala. Dia telah menyalakan dupa terakhir dengan begitu cepat. Aku ingin tahu berapa banyak nafas yang bisa bertahan dari Kaisar Muda ketiga ini. Bisakah dia melampaui Kaisar Muda kedua? Tatapan para tetangga di sekitarnya tiba-tiba muncul di dupa surga. Terutama Grandmaster Yun Luo, yang hendak pergi melihatnya. Tongkat dupa surga mulai menyala, dan asap yang mulai dikeluarkannya sangat mengerikan. Itu seperti obor yang mengeluarkan gelombang panas, dan terbakar dengan cepat. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Dalam ujian surga, Wang Lin sedang duduk di telapak tangan dan api 9 warna menyala di sekelilingnya. Dari jauh tampak seperti telapak tangan sedang memegang bola api. Saat api muncul, ia mengandung kekuatan yang menakutkan dan merusak. 3 napas berlalu seketika, tetapi api membuat Wang Lin merasakan panas yang tak terlukiskan. Dia bahkan merasa berada di dalam tungku dan sedang dimurnikan oleh seseorang. Perasaan itu menjadi lebih kuat dan apinya terus berkobar. Hampir setiap hembusan nafas, apinya akan berubah 9 kali, jadi setiap hembusan nafas akan menyebabkan kekuatan apinya meningkat pesat. 3 tarikan napas, hanya 3 tarikan napas sudah membuat Wang Lin merasa seperti akan pingsan. Coba macam apa ini? Api ini mencoba kegembiraan. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa jika bukan karena Vermilion Bird miliknya telah mengalami kebangkitan keempat dan api ethereal telah muncul di tubuhnya, ketakutan akan terbakar habis setelah 3 tarikan napas. Di planet Kaisar Agung, tubuhnya mulai bergetar dan butiran keringat mengalir di dahi. Namun, saat muncul, keringat berubah menjadi kabut. Tubuhnya, seperti bagian besi panas yang akan hancur oleh panas di dalam dirinya. Di dalam ujian surga, wajah Wang Lin pucat. Ekspresinya tidak lagi penuh hormat, menjadi ganas. Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan api 9 warna keluar dari mata kirinya. Kemudian api 9 warna keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan api untuk menahan api. Gemuruh menggelegar menggema di dalam telapak tangan raksasa. 4 napas, 5 napas. Di planet Kaisar Agung, para penggarap menatap tubuh Wang Lin.
Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh kabut yang terbentuk dari keringatnya sendiri. Pada napas kelima, kabut runtuh. Pembakaran dupa dari surga berhenti sejenak setelah setengah dupa terbakar. Setelah Wang Lin bertahan selama 5 napas, dia segera meraung, klan burung Vermilion ada di sistem bintang kuno, jadi mengapa klan burung pipit api ada? Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat diciptakan oleh musuh. Dia mencuri hartaku dan melarikan diri untuk menciptakan klan burung pipit api. Aku tersegel di sini, jadi aku tidak bisa membersihkan rumah. Selain itu, keberadaan klan burung pipit api baik untukku. Suara mendengung itu menjawab dengan sederhana dan kemudian mengingatnya sekali lagi. Api di sekitar Wang Lin meningkat. Api dari nenek moyang berubah menjadi badai api. Wang Lin dilanda badai, dan api 9 warna di sekitarnya runtuh. Rasa sakit yang luar biasa menyapu dirinya saat dia mengeluarkan seteguk energi jiwa. Wajahnya langsung menjadi pucat. Luka di jiwa mencapai tubuhnya. Di planet Kaisar Agung, tubuhnya gemetar dan keluar darah dari sudut mulutnya. Namun, sebelum menetes ke tanah, ia terbakar menjadi abu dan menghilang menjadi asap hitam. Setelah menyaksikan pemandangan ini, mata Vermilion bertua menjadi serius dan ekspresinya menjadi sangat suram. Mungkinkah nenek moyang generasi pertama kehilangannya, jadi gunakan Vermilion Bird Endless Flame untuk uji coba. Tujuan dari ujian surga adalah untuk memberi kekayaan besar, apa arti dari perilakunya? Mata Tuan Simo berbinar dan menunjukkan sedikit kecerahan. Dia tidak bisa melihat ke arah Grandmaster Yun Luo. Dia menggigit bibir bawahnya dan membuka matanya. Dia ingin meramal, tetapi ketika dia mengingat Wang Lin, pikirannya bergetar dan dia tidak berani mencobanya. Nafas ke-6, nafas ke-7, nafas ke-8. Di bawah dupa surga, darah mengalir keluar dari mulut Wang Lin dan kulitnya berkerut, menjadi kering, bahkan darahnya mulai mendidih. Seolah-olah darahnya akan menguap karena panas yang berasal dari jiwa. Jiwa Wang Lin di dalam Heaven Trial mengatupkan giginya dan wajahnya menjadi bengkok. Api dari Vermilion Bird generasi pertama tidak lagi berwarna 9 melainkan kacau. Suhu di dalam telah mencapai batas Wang Lin. Di bawah panas yang menyengat ini, rasa sakitnya seperti gelombang laut. Itu beberapa kali lebih hebat daripada ujian manusia dan ujian bumi. Ini adalah uji coba. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan menatap tajam ke patung Vermilion Bird generasi pertama. Ada kemarahan di matanya dan tato petir muncul di mata penentuan. Guntur tiba-tiba bergemuruh di seluruh dunia dan guntur tak berujung muncul di ujian surga. Guntur tak berujung berkumpul menuju mata penentuan dan tato guntur muncul di sekujur tubuhnya. Saat tato guntur muncul, dan berkat guntur di sekitar Wang Lin, itu memungkinkan dia untuk mengeluarkan napas dan puncaknya. Setelah 10 napas berlalu, tato guntur di sekitar Wang Lin bersinar terang, dan itu termasuk api Vermilion Bird kebangkitan keempatnya. Apa hubungan antara penguasa langit kuno dan kaisar langit kuno? Di duniamu, kamu menemukan kaisar langit kuno. Di masa saya, dia disebut penguasa surgawi kuno. Vermilion Bird generasi pertama menjawab perlahan. Tidak ada emosi dalam kata-katanya. Namun, saat dia selesai berbicara, api dari telapak tangan Wang Lin meningkat sekali lagi. Api itu dengan cepat berubah menjadi Vermilion Bird raksasa. Burung Vermilion ini sudah sangat tua dan sepertinya telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia berteriak muram saat menyerang Wang Lin. Nafas ke-11. Mata Wang Lin menunjukkan keajaiban. Tato guntur yang berisi api tiba-tiba melebar. Saat Vermilion Bird mendekat, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan mendorong. Dalam sekejap, Vermilion Bird memulai dengan tato guntur dan suara gemuruh di seluruh dunia. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan separuh jiwa meledak dan menghilang. Tubuhnya di planet Kaisar Agung bergetar hebat. Tubuhnya batuk darah dan terlatih-tatih. Wajahnya pucat dan kabut darah dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Sejumlah besar darahnya diuapkan. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Murid burung Vermilion tua menyusut saat dia mengeluarkan suara gemuruh dan tiba di sebelah dupa surga. Perasaan ilahinya mengalir menuju ujian surga. Saat kesadaran ilahinya masuk, terdengar suara gemuruh di dalam ujian surga. Leluhur, apa artinya ini? Mungkinkah dia bukan anggota klan burung Vermilionku? Mungkinkah dia diciptakan oleh orang lain? Kamu pergi.
Suara mendengung itu bergemuruh dan membentuk kekuatan tak kasat mata yang mendarat pada kesadaran ilahi Vermilion Bird yang lama, memaksanya keluar dari ujian surga. Aku punya rencanaku sendiri. Nafas ke-12. Tato guntur itu runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung banyaknya yang kembali ke mata Wang Lin. Api dari Vermilion bertua itu runtuh dan dia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki. Wang Lin penempatan tangan dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul. Wang Lin menunjuk dengan ganas ke langit dan pedang darah mengejar Vermilion Bird. Saat ini, setelah pedang darah ditembakkan, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, atas nama Guntur Surgawi saya, padatkan guntur surga yang tak ada habisnya untuk membuka alam guntur kuno. Nafas ke-13. Suaranya menjadi semakin nyaring hingga menggemparkan surga. Saat dia berbicara, Wang Lin memposisikan tangannya di depannya. Dunia bergemuruh dan mulai berputar. Keretakan spasial raksasa sepanjang 10.000 kaki terbuka. Raungan tak menjuntai dari celah dan beberapa tubuh raksasa naga guntur kuno terlihat bergerak di dalamnya. Buka alam guntur kuno, ini adalah mantra dari kepala tetua klan guntur sebar. Namun, setelah jiwa mencari kepala tetua, dan berkat esensi gunturnya, Wang Lin juga bisa menggunakan mantra guntur yang sangat kuat ini. Naga petir mengeluarkan raungan marah dan keluar dari celah spasial. Namun, pada saat ini, suara Vermilion Bird generasi pertama menggema. Segel burung Vermilion, segel. Saat suara acuh tak acuh, Vermilion Bird kuno mendesis dan menyerang jarak 10.000 kaki. Terjadi gelombang api dan membekas di celah 10.000 kaki. Vermilion Bird berubah segel menjadi raksasa dan menutup celah ke alam guntur kuno. Naga petir kuno berjuang di dalam untuk keluar, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memecahkan segel burung Vermilion. Nafas ke-14. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia mengganti tangannya tanpa ragu. Pedang darah di langit mengubah arah dan menyerang patung besar itu. Saat ini, mata tertutup patung besar itu tiba-tiba terbuka. Sepasang mata itu tidak memiliki emosi apapun. Saat mata terbuka, pedang darah itu dikelilingi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia membeku tepat di luar alis patung dan tidak bisa bergerak maju. Pedang ini ada di tanganmu. Untuk pertama kalinya, muncul suara Vermilion Bird generasi pertama. Di planet Kaisar Agung, ekspresi Vermilion bertua tampak suram dan tangan dibayangi dari dupa. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu mengapa nenek moyang melakukan ini. 14 napas. Kaisar muda ketiga juga mencapai 14 napas. 14 napas adalah batasnya. Anda dapat melihat bahwa dagingnya hampir hancur dan hampir seluruh darahnya akan menguap. Tuan Simo membukakan matanya. Dengan tingkat kelamnya, dia secara alami melihat ekspresi suram burung Vermilion tua itu. Dia mencibir di dalam hatinya. Sepertinya kecelakaan lain telah terjadi. Bajingan kecil ini telah melalui banyak suka dan duka dalam cobaan ini. Yang terbaik adalah dia mati dalam konferensi ini dan menyelamatkanku dari masalah. Dupa surga menempel dengan keras dan cepat terbakar. Hanya tersisa beberapa puluh kaki. Di ujian surga, setelah nafas ke-15 berlalu, telapak tangan di bawah Wang Lin bergetar dan mulai bergerak. Telapak tangan membentuk kepalan saat api berkobar. Wang Lin bahkan tidak sempat menanyakan pertanyaan ketiga sebelum tekanan dari kelima tikungan turun. Sebuah kekuatan misterius turun, membuat Wang Lin tidak bisa melarikan diri. Melihat kelima jari itu turun, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Jari kelima itu menekan lengan. Dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Wang Lin memiliki ekspresi galak dan meraung. Bagian bawah tubuhnya runtuh karena kekuatan yang kuat ini. Nafas ke-11. Nafas ke-17. Nafas 18. Tubuh Wang Lin terus roboh. Dia tidak bisa melihat langit lagi karena kelima giginya menutupi langit. Ketika Wang Lin mencapai 19 napas, tangannya mengepal. Namun, saat tangan itu mengepal, teriakan Vermilion Bird terdengar dari kepalan tangan bersamaan dengan api ethereal. Jiwa Wang Lin berubah menjadi Vermilion Bird. Mata Vermilion Bird generasi pertama menampilkan cahaya aneh. Dia melihat sekilasnya sendiri, dan memunculkannya seolah menembusnya saat dia melihat jiwa Vermilion Bird milik Wang Lin yang sedang berjuang. Api 9 warna di antara kilat menyala dan api ethereal melesat ke arah yang semakin tinggi.
Api etiril ini tidak terlihat, namun ketika memasuki kepalan tangan, seluruh telapak tangannya diselimuti api. Saya dapat memutuskan apakah Anda hidup atau mati hanya dengan sebuah pikiran. Tapi kamu tetap tidak mau mengatakan yang sebenarnya bahkan sampai sekarang. Aku mengetahui rahasiamu ketika kamu berada di klan naga lapis baja. Aku membiarkanmu hidup hanya karena aku ingin mengetahui identitas aslimu. Saya mengatur agar Anda menjadi kaisar muda untuk menarik Anda ke sini. Saya mengatur agar generasi kedua muncul untuk membawakan Anda ke konferensi ini. Sekarang kamu akhirnya sampai di sini, beritahu aku siapa kamu. Kenapa kamu menyamar sebagai anggota klan Vermilion Birdku? Para junior mungkin tidak mengetahui rahasiamu, tapi kamu tidak dapat menyembunyikan apapun dariku. Tepat setelah dia berbicara, api mengerikan muncul di mata Vermilion Bird generasi pertama saat dia menatap Wang Lin yang sedang berjuang dan dengan cermat mengamati ekspresi Wang Lin. Setelah mendengar ini, Wang Lin terkejut saat itu sambil meronta dan tertawa marah. Karena kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya maka Vermilion Bird ini akan memberikan kematian. Mata Vermilion Bird generasi pertama mengungkapkan sedikit aneh saat dia menatap Wang Lin di dalam. Setelah dia berbicara, api etiril melesat menuju pusat dan memasuki Vermilion Bird milik Wang Lin. Saat api etiril memasuki Vermilion Bird milik Wang Lin, dia dengan jelas melihat gambar melintas. Gambar-gambar ini termasuk Vermilion Bird, generasi kelima yang meninggalkan tanda Vermilion Bird di Wang Lin. Dia melihat kebangkitan pertama Wang Lin, kebangkitan kedua, kebangkitan ketiga. Vermilion Bird generasi pertama tidak hanya melihat kenangan itu sekali saja, tapi berulang kali, memeriksanya dengan cermat ribuan kali. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam dan cahaya misterius di matanya menghilang, menampakkan jejak kebaikan yang jarang terlihat. Tinju ini juga perlahan mengendur. Masih bisakah kamu bertahan? Suaranya tidak lagi dingin, sekarang berisi sedikit kekaguman. Vermilion Bird milik Wang Lin diam-diam mengungkapkan leluhur generasi pertama. Sebelumnya, itu karena aku salah terhadap satu orang dan berpikir sebagai salah satu dariku sehingga aku berakhir seperti ini. Aku bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari ujian surga. Kamu tiba-tiba muncul, dan meskipun semua karakteristikmu sejalan dengan klanku, lelaki tua ini harus berhati-hati. Saya harap Anda mengerti. Wang Lin diam-diam merenung saat Vermilion Bird yang bentuknya perlahan menghilang. Dia kembali ke bentuk manusianya dan perlahan berkata, Vermilion Bird generasi ketiga. Itu benar, saya tidak dapat menemukan satu cacat pun setelah mencari jiwa. Tidak peduli seberapa banyak saya mengamati, saya tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Baru pada akhirnya saya mengetahui bahwa dia diciptakan oleh orang lain. Ada kebencian dalam kata-kata Vermilion burung generasi pertama. Dengan tidak adanya dupa, Anda sudah memiliki 5 esensi. Meski kelima esensi ini baru terbentuk, namun fenomena ini jarang terjadi. Namun, jalanmu salah, kata Vermilion Bird generasi pertama perlahan. Esensi petirmu membentuk gerbang void, tapi kamu tidak bisa membukanya. Kamu pikir kamu tidak cukup kuat, itu benar dan salah. Anda pikir Anda harus esensi api Anda selesai sebelum mencoba membuka menunggu gerbang void lagi. Dalam hatimu, kamu bahkan tidak menghargai 5 penyakit hawar surga. Anda tidak ingin melalui 5 penyakit hawar surga, Anda ingin langsung mendobrak gerbang void di puncak tahap penghancur nirwana. Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, kamu salah. Wang Lin kaget tapi tetap diam. Vermilion Bird generasi pertama menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Suaranya bergema di dunia. Tahukah kamu mengapa manusia memiliki 5 jari di masing-masing tangannya? Di masa saya, ada juga 5 penyakit hawar surga, hanya saja disebut 5 jari penghancur kekosongan. Budidaya, sebenarnya, Anda dan saya hanya mengolah tangan. Langkah pertama adalah telapak tangan dan langkah kedua adalah telapak tangan. Cetakan telapak tangan adalah hukum, dan cetakan telapak tangan setiap orang berbeda-beda, sehingga hukumnya juga berbeda. 5 jari penghancur kekosongan atau 5 penyakit hawar surga adalah jari di telapak tanganmu. Jika kamu ingin menutupi langit dengan tanganmu, kamu harus mempunyai kelima jarimu. Jika Anda memahaminya, Anda memahaminya. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan bagimu untuk memecahkan masalah. Wang Lin mengerutkan kening. Kata-kata Vermilion Bird generasi pertama pemikiran di pikiran,
menyebabkan dia mengingatnya. 5 jari penghancur kekosongan adalah proses mengumpulkan kekuatan untuk memecahkan kedalaman. Hanya dengan mengencangkan hingga batas langkah kedua Anda dapat memaksakan kekuatan esensi Anda untuk mendobrak gerbang void dalam satu gerakan. Kultivasimu terlalu kacau. Pertama-tama, tubuh dewa kuno Anda. Dewa kuno, saya tidak menyangka anggota klan burung Vermilion saya menjadi dewa kuno. Ada sedikit aneh di mata Vermilion Bird generasi pertama saat dia melihat pedang darah di depannya. Orang tua ini tidak tahu banyak tentang budidaya dewa kuno, tetapi pada masa saya, kekuatan dewa kuno sangat mengejutkan. Saat itu, meskipun Yemo dari Orde Kuno tidak memiliki penguasa surgawi kuno, penguasa surgawi kuno masih takut padanya. Orde Kuno, Wang Lin kaget saat melihat Vermilion Bird generasi pertama. Karena janjiku saat itu, aku tidak bisa berjanji lagi, jadi jangan tanya lagi padaku. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda akan menemukan jawaban yang hilang seiring berjalannya waktu. Ekspresi Vermilion Bird generasi pertama tampak kecewa. Jika kamu hanya mengolah tubuh dewa kuno dan menggunakan kekuatanmu sebagai Dao, akan lebih mudah untuk membuka gerbang void. Namun, esensi telah muncul di dalam tubuhmu, dan itu adalah 5 esensi yang mengejutkan. Oleh karena itu, jika ingin memasuki langkah ketiga akan lebih sulit lagi. Semakin banyak esensi yang Anda miliki, semakin sulit jadinya, kecuali Anda melepaskan esensi Anda dan memasuki langkah ketiga sebagai dewa kuno. Atau Anda dapat menyerahkan tubuh dewa kuno dan 4 esensi Anda untuk memasuki langkah ketiga dengan 1 esensi lengkap. Wang Lin diam-diam merenung. Langkah ketiga membutuhkan penyelesaian suatu esensi. Kemudian, dengan bantuan Joss Flames dan menyalakan roh Dao, ada peluang untuk memasuki langkah ketiga. Namun, saya tidak dapat menemukan aura Joss Flame dari Anda. Kamu mendaki jalan yang sangat sulit, jalan yang sama sekali berbeda dari generasi kedua dan keempat, jadi aku tidak bisa mengikuti. Namun, saat ini kamu punya pilihan, dan aku ingin kamu membuat film dengan hati-hati. Wang Lin memandang Vermilion Bird generasi pertama dan dengan tenang berkata, pilihan apa? Serahkan tubuh dewa kunomu, tinggalkan esensi gunturmu yang tampaknya lengkap namun masih cacat, dan juga serahkan semua esensimu kecuali esensi apimu. Tetaplah di ujian surga dan lelaki tua ini akan mengikut sertakan mencapai langkah ketiga dalam 100 tahun. Sejak saat itu, kamu hanya akan memiliki 1 esensi, api Vermilion Bird. Setelah Anda mencapai langkah ketiga, orang tua ini akan mengajari Anda api tak berujung burung Vermilion. Anda akan mengenangnya dengan damai di sini bersama Vermilion Bird generasi kedua dan keempat dan menunggu sampai lelaki tua ini membuka segelnya. Lalu orang tua ini akan membawa kalian bertiga, dan meninggalkan tempat ini. Kata Vermilion Bird generasi pertama perlahan. Tinggalkan tempat ini. Mata Wang Lin berbinar. Dia merasa ada makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Tinggalkan tempat ini. Mata Vermilion Bird generasi pertama mengungkapkan kenangan saat dia dengan lembut berkata, untuk kembali ke dunia asalku. Permen Wang Lin bergetar dan dia ingin berbicara. Jangan tanya, saya tidak bisa mengutarakan. Jika aku berbicara, aku akan mati. Mereka ingin berkelahi, ingin mencuri, tetapi lelaki tua ini lelah. Saya tidak mau berpartisipasi. Saya hanya ingin pulang. Vermilion Bird generasi pertama terdengar lelah. Saya akan memberi Anda waktu untuk berpikir, saya harap Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati. Vermilion Bird generasi pertama menghela nafas. Nafas Wang Lin menjadi agak kasar dan dia meronta. Pertunjukan Vermilion Bird generasi pertama sangat menggiurkan, bahkan lebih menggiurkan dari penawaran Dao Master Blue Dream. Dao Master Blue Dream bukan dari klan burung Vermilion. Dalam hatinya, Wang Lin lebih condong ke arah Vermilion Bird generasi pertama. Wang Lin ragu-ragu dan bertanya, jika saya menyerahkan tubuh dewa kuno dan esensi saya yang lain, setelah saya mencapai langkah ketiga, dapatkah saya mengolah kembali esensi saya? Tentu saja Anda bisa. Kultivator tahap ketiga juga mengembangkan esensi, dan semakin banyak esensi, semakin dalam pemahaman mereka, tingkat budidaya mereka juga meningkat dengan cara ini. Namun, esensi baru tidak akan pernah mencapai penyelesaian yang sebenarnya, dan akan berhenti pada langkah ketiga. Jalan ini tidak menimbulkan bahaya bagi Anda, ini adalah jalan damai yang memungkinkan Anda mempertahankan obsesi Anda.
Orang tua ini juga menghadapi api obsesi dan tahu betapa pentingnya hal itu bagi orang-orang seperti kita. Vermilion bergenerasi pertama memandang Wang Lin seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri dan menghela nafas. Pikiran Wang Lin bergetar dan napasnya menjadi semakin kasar. Di hadapannya, pilihan mulai miring. Ada suara yang memenuhi kelelahan selama 2000 tahun di dalam hatinya. Dengan kemungkinan hidup tenang, ada sedikit kegembiraan dalam suara yang terus berbisik padanya. Tetaplah di sini, tetaplah di sini. Anda tidak perlu mengalami pertumpahan darah, Anda tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati. Tetap di sini, capai langkah ketiga dalam 100 tahun. Bahkan jika itu berarti menyerahkan esensi lain dan tubuh dewa kuno. Setelah mencapai langkah ketiga, mereka dapat diolah kembali. Meskipun mereka tidak dapat menjadi lengkap, mencapai langkah ketiga tidak sia-sia, meskipun itu berarti tidak dapat bergerak maju lagi. Tetaplah di sini. Apakah kamu tidak bosan dengan 2000 tahun lingkungan? Menjalani garis hidup dan mati berulang kali, apakah kamu masih tidak takut? Tetap di sini, tetap di sini. Petik 2. Perjuangan Wang Lin menjadi semakin kuat dan napasnya menjadi gelisah. Waktu yang singkat ini seperti ribuan tahun dia. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba menatap Vermilion bergenerasi pertama. Suaranya sedikit serak saat dia berkata, apakah nenek-nenek hanya mengambil kita bertiga? Bisakah saya membawa beberapa orang lagi? Junior punya beberapa teman yang tidak bisa aku tinggalkan. Vermilion bergenerasi pertama merenung, dan sesaat kemudian, bergema di dunia. Mengambil kalian bertiga adalah batasku. Lupakan saja, ketika hari keberangkatan tiba, lelaki tua ini bisa memberi satu tempat lagi. Jika ada lebih banyak orang yang datang, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Li Muwan muncul di mata Wang Lin. Kemudian si Tunan, King Sui, dan Zhou Ru muncul. Li Qianmei muncul. Angka-angka yang dia temui selama 2000 tahun pemberitaannya yang menyebabkan dia berjuang dengan keputusan ini muncul. Sekarang beritahu aku, apa pilihanmu? Kata-kata Vermilion bergenerasi pertama memasuki pikiran Wang Lin. Gelombang mengerikan terjadi di hati Wang Lin. Pilihan ini membuatnya berjuang dan ragu. Sesaat kemudian, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah peti mati perlahan melayang keluar, dan Li Muwan dengan tenang tidur di dalam peti mati. Bolehkah senior membangkitkannya? Wang Lin mendongak dengan mata merah. Perjuangan dalam menentukan pilihan ini seperti pertarungan yang kejam padanya. Desahan panjang menggema di seluruh dunia dan kata-kata Vermilion bergenerasi pertama menggema. Orang tua ini melihat peti mati itu ketika kamu membuka ruang penyimpananmu tadi. Wanita ini pasti menjadi obsesimu. Peti mati ini disempurnakan oleh seorang junior, karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku bisa merasakan efek dari peti mati ini. Umur wanita ini berakhir dan ketakutan yang baru lahir kemudian terluka. Dia meninggal. Lalu kamu memasukkan jiwa yang baru lahir ke dalam peti mati untuk mereformasi dagingnya, tetapi jiwa telah runtuh. Petik 2. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia menatap Li Muwan di dalam peti mati. Peti mati ini sangat aneh. Hal ini memungkinkan jiwa yang runtuh untuk tidak menghilang untuk sementara waktu. Jika kamu dapat menemukan metode pengendalian yang benar, kamu dapat menemukan fragmen jiwa satu persatu, tetapi bahkan jika kamu dapat menemukan seluruh jiwa, lelaki tua ini tidak dapat membangkitkannya kembali. Hati Wang Lin memenuhi kekecewaan dan mengecewakannya menjadi redup. Dia menatap peti mati itu seolah jantungnya telah terkoyak, dan rasa sakit memenuhi tubuhnya. Vermilion bergenerasi pertama merenung sedikit dan perlahan berkata, namun, jika orang tua ini tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Di kampung halamanku, ada 3 orang yang bisa menyelamatkan kedamaian dan membangkitkannya. Hanya saja, ketiganya memiliki status yang sangat tinggi, dan lelaki tua ini tidak bisa meminta bantuan mereka. Namun, Anda dapat yakin, saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Wang Lin tidak melihat ke atas, dan dia perlahan menariknya dari peti mati. Tangannya menyentuh peti mati dan dia dimasukkan kembali ke dalam ruang penyimpanannya. 3 orang yang dibicarakan leluhur terlalu jauh dari junior. Yang lain mungkin mampu melakukannya karena budidaya mereka yang tak terduga. Wang Lin mengangkat tangannya dan melihat patung Vermilion bergenerasi pertama. Meski matanya masih merah,
tidak ada perlawanan lagi di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kejelasan dan tekad. Junior juga ingin hidup damai. Saya bosan dengan situasi hidup dan mati yang terus-menerus serta skema dunia rusak. Saya sangat ingin tinggal di sini sampai saya tua. Bahkan jika itu berarti saya akan berhenti pada langkah ketiga, lalu kenapa? Mata Wang Lin menjadi cerah dan dia melanjutkan, hanya saja Junior tidak bisa melakukannya. Meminta bantuan orang lain terlalu tidak bisa diandalkan, dan aku tidak suka orang lain mengendalikan nasibku, menyarankan aku tidak meminta bantuan mereka. Karena mereka bisa memegang sampai tingkat itu, saya, Wang Lin, juga bisa melakukannya. Petik 2. Bisa juga, meskipun kata-kata ini tidak keras, tapi setelah dia mengucapkannya, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan telah melonjak ke dalam tubuhnya, menghadirkan kehadiran yang mengejutkan. Kata-kata di sana muncul di dunia ini. Bahkan mata Vermilion Bird generasi pertama dihidupkan. Aku tidak bisa menyerahkan tubuh dewa kunoku. Saya tidak bisa melepaskan 4 esensi saya yang lain. Sekalipun jalan ini sulit, saya harus terus mendakinya. Saya tidak bisa membiarkan pukulan saya berhenti. Wang Lin membungkuk pada Vermilion Bird generasi pertama sebelum melangkah ke udara. Junior menghargai niat baik leluhur lama. Entah itu 5 penyakit hawar surga atau 5 jari penghancur kekosongan, semuanya adalah hal-hal yang dipahami oleh para kelalaian sebagai langkah yang diperlukan untuk mendobrak gerbang kekosongan. Lalu mengapa Junior tidak dapat menemukan jalanku sendiri, metode unik bagi saya? Nenek moyang bilang aku butuh 5 jari untuk menutupi langit, tapi Junior tidak mau melewati 5 penyakit hawar surga. Tubuh dewa kunoku adalah telapak tangan Junior dan 5 sensiku adalah jariku. 5 penyakit hawar surga, 5 jari penghancur kekosongan, 5 esensi, keduanya memiliki nama yang berbeda, tetapi artinya sama. Saya telah menyelesaikan 1 esensi, yang sama dengan penyakit hawar surga yang pertama. Setelah esensiku kelima selesai, aku akan menjadi sama dengan penyakit hawar surga kelima. Aku akan mendobrak gerbang void dan membentuk jalanku sendiri. Catatan 1. Kami tidak mengerti bertahan apa yang penulis katakan dalam bab ini mengenai esensi dan bertahan pada langkah ketiga. Kami tidak tahu apakah dia akan terjebak pada langkah ketiga dengan esensi apinya atau dia bisa terus mengolah esensi api tetapi esensi lainnya dan tubuh dewa kuno akan berhenti di langkah ketiga. Wang Lin melayang di udara dan memegang tangannya pada patung Vermilion Bird generasi pertama. Dia kemudian mengayunkan tangan dan pedang darah mengeluarkan nyanyian pedang sebelum terbang kembali ke Wang Lin. Kata-katanya mengungkapkan tekadnya. Ketika generasi pertama Vermilion Bird mendengar ini, dia berpikir dalam hati. Wang Lin memandang ke langit. Api menyala di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kondisi. Mereka tampaknya mendukung seluruh dunia saat dia berdiri di sana saat bergema. Karena aku tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membangkitkan One Air, maka aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Karena leluhur lama tidak bisa membawa teman-temanku pergi, maka aku akan tinggal di sini dan menerobos surga sendirian. Aku akan membawa teman-temanku dan naik bersama mereka. Kata-katanya yang perkasa menggema di seluruh dunia seperti guntur yang menggelegar. Jika meninggalkan dunia ini seperti menjadi seorang surgawi, maka kata-kata Wang Lin tidak hanya berarti bahwa dia akan menjadi seorang surgawi, tetapi dia juga akan menjadikan semua temannya menjadi surgawi. Setelah merenung sebentar, Vermilion Bird generasi pertama menghela nafas. Mungkin kamu benar, lupakan saja, kamu lulus ujian surga. Aku tahu kamu meninggalkan setetes darah Vermilion Bird di planet yang ditinggalkan dan memikat klan burung pipit api untuk mengambilnya. Tujuanmu seharusnya adalah esensi api di dalam api. Klan Sparrow, burung Vermilion Anda telah bangkit 4 kali dan Anda telah melahirkan api ethereal. Jika Anda dapat menyalakan esensi api yang ditinggalkan oleh Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, esensi api Anda akan meningkat pesat. Meskipun Vermilion Bird ketiga kalinya melakukan itu palsu, dia adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Meskipun dia terluka parah oleh saya, pikirannya sangat kuat dan licik. Dia pasti meninggalkan beberapa tindakan pengamanan untuk melindungi dirinya sendiri. Orang tua ini juga curiga bahwa dia memiliki identitas lain di sistem bintang kuno. Namun, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi aku tidak bisa menyelidiki masalah ini.
Jika Anda memiliki rencana untuk klan burung pipit api, Anda harus berhati-hati terhadap burung vermilion ketiga yang pengkhianat. Dia mungkin sedang melindungi secara tertutup di tanah suci klan burung gereja api. Jika dia benar-benar ada di sana, maka saya akan memberikan kamu item ini yang dikeluarkan dari Vermilion Bird Endless Fire milikku. Dengan itu, bahkan jika kamu bertemu dengan Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, kamu dapat mempertahankan hidupmu. Jika aku salah, maka ambillah ini sebagai senjata untuk melindungi dirimu sendiri. Saat Vermilion Bird generasi pertama berbicara, api 9 warna di antara mahkota menyala. Itu mengembun menjadi bulu 9 warna yang perlahan terbang ke arah Wang Lin. Vermilion Bird ketiga pengkhianat memiliki harta dari klan burung Vermilion saya, tapi dia tidak tahu metode untuk mengendalikannya. Saya akan mengajarkannya kepada Anda, dan jika Anda memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali, saya akan menghadiahkan harta itu kepada Anda. Saat Wang Lin menangkap bulu 9 warna, nyanyian kompleks terukir di jiwa. Cobalah untuk menjaga anggota klan burung pipit api tetap hidup, karena mereka sangat berguna di kawasan. Saya akan membantu Anda membuat darah Vermilion Bird yang Anda tinggalkan di planet terbengkalai menjadi lebih nyata. Tak seorang pun kecuali Vermilion Bird generasi ketiga yang bisa melihatnya. Kamu boleh pergi. Suara Vermilion Bird generasi pertama memanjang angsur menjadi lebih pelan hingga akhirnya menghilang. Patung itu kehilangan vitalitasnya dan seolah-olah berubah menjadi benda mati. Wang Lin memandangi patung Vermilion Bird generasi pertama, dan setelah beberapa saat, dia membungkuk dalam-dalam. Lalu dia berbalik dan menghilang. Di planet Kaisar Agung, dupa surga sepertinya akan terbakar selamanya tanpa akhir. Waktu perlahan berlalu, satu tarikan napas. Sekarang totalnya menjadi 23 napas. Meskipun pertobatan Wang Lin dengan Vermilion Bird generasi pertama berlangsung lama, berkat campur tangan Vermilion Bird generasi pertama, hanya tinggal beberapa saat di luar. Nafas ke-24, nafas ke-25, para penggarap di sekitarnya semuanya terkejut. Tuan Simo mengerutkan kening, dan ada sedikit rasa permusuhan di wajahnya. Tangan kanan Grandmaster Yun Luo membentuk segel begitu cepat sehingga tangannya membentuk bayangan saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Hanya Vermilion bertua yang memiliki ekspresi muram. Dia samar-samar menebak tujuan leluhur, bahwa ujian ini adalah ujian identitas. Nafas ke-26, nafas ke-27, 27 napas. Kaisar muda ketiga ini mampu membuat dupa surga bertahan selama ini. Lihatlah tubuhnya, sepertinya dia sedang menghadapi krisis hidup dan mati, tapi sekarang dia sudah tenang. Para penggarap di sekitarnya mulai berdebat. Setiap nafas yang berlalu menyebabkan pikiran mereka semakin tergoncang. Tepat pada saat ini, api dari dupa surga menjadi mengerikan dan menutupi hampir separuh langit. Api mengerikan itu menyerang bagian kecil yang tersisa dari dupa surga. Dalam sekejap, sisa dupa surga telah dibakar hingga bersih. Perubahan mendadak ini menarik perhatian semua penggarap di sekitarnya. Bahkan mata Vermilion bertua berbinar, dan dia melihat dari dekat. Meski terdengar lambat, namun hal itu terjadi dalam sekejap. Tongkat dupa surga dengan cepat menyusut, dan apinya hampir mencapai tubuh Wang Lin. Saat ini, jiwa Wang Lin masih belum kembali. Jika dia tidak kembali sebelum dupa dibakar hingga bersih, bahkan jika dia lulus ujian, dia akan gagal pada mata para pembudidaya di sekitarnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Peningkatan mendadak dalam laju pembakaran dupa surga seperti kekuatan tak terlihat yang menarik perhatian semua orang. Di bawah mereka muncul, api dari dupa surga dengan cepat turun dan menyalakan Wang Lin. Tongkat dupa surga telah terbakar habis. Dia tidak keluar, jiwa kaisar muda ketiga tidak keluar. Apakah dia gagal? Sudah kubilang cobaan ini sangat sulit dan dia tidak akan berhasil. Jadi bagaimana jika budidayanya mengerikan? Dia masih gagal dalam uji coba ini. Saya ingin melihat bagaimana kaisar muda pertama akan menyelamatkannya. Para pembudidaya di sekitarnya menyebabkan gempa. Tuan Simo menarik napas dalam-dalam dan kegembiraan muncul di matanya. Namun, saat kegembiraan itu muncul, kegembiraan itu hilang dan digantikan dengan kesuraman yang tak ada habisnya. Tangan kanan Grandmaster Yun Luo sekali lagi berantakan dan dia disela sekali lagi. Kali ini dia tidak terganggu oleh kekuatan aneh, tapi oleh ketidakpedulian tak acuh yang datang dari dupa yang terbakar.
menghadapinya seperti api dan guntur, dan saat itu muncul, itu menyebabkan dunia bergemuruh. Bayangan hitam perlahan-lahan keluar dari tongkat yang terbakar dan muncul di hadapan semua penggarap yang hadir. Wang Lin keluar dengan ekspresi muram. Saat dupa surga terbakar, ketakutan kembali ke tubuhnya. Begitu dia kembali ke tubuhnya, api ini tidak berarti apa-apa dia. Di bawah terdapat kejutan dari semua penggarap di sekitarnya. Wang Lin membayangkan tangan tempatnya dan api di belakangnya bergerak bersamanya. Itu berubah menjadi sungai api yang melingkari tangan gagak. Wang Lin menggenggam tangannya dan sungai api runtuh, mengirimkan api berhamburan ke segala arah. Rekaman api yang tersebar seperti kunang-kunang dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Api 9 warna berputar cepat di mata kiri Wang Lin dan berubah menjadi api ethereal. Di mata kondisinya, tato guntur memiliki 9 guntur yang berputar di sekitarnya. Pakaiannya berkibar dan rambutnya bergerak tanpa angin, tatapannya menyapu seluruh penggarap di sekitarnya. Pada saat ini, Wang Lin seperti makhluk surgawi dan iblis menyatu menjadi satu. Aura yang tak terlukiskan keluar dari dirinya, dan semua luka di tubuhnya sudah sembuh. Pada saat yang sama, api tak berujung membakar jiwa saat kekuatan tak berujung memadatkan tubuhnya. Semua pertemuan yang bertemu dengan bertemunya merasakan pikiran mereka bergetar, dan gelombang besar muncul di pikiran mereka. Mereka merasa seolah-olah ada api yang berkobar di dalam diri mereka, dan semakin kuat emosi mereka, semakin kuat pula apinya. Dalam sekejap, apinya cukup kuat untuk membakar mereka menjadi abu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah begitu Anda muncul oleh Wang Lin, pikiran dan jiwa Anda sepertinya bukan lagi milik Anda. Pada saat ini, Anda akan merasa seolah-olah dunia ditempati oleh tato guntur raksasa dengan 9 guntur berbeda di sekitarnya yang mencoba menghancurkan jiwa Anda. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat bagi sebagian besar terjadi ketika Wang Lin menyapu mereka. Namun, hal itu tak dapat dilupakan, dan perasaan teror itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Wang Lin hendak menunjukkan kekuatannya. Hanya satu sapuan yang telah menyebabkan hati 10.000 petani di sekitarnya bergetar. Kepanikan muncul di mata mereka dan mereka semua memimpin kepala. Mereka sebenarnya tidak berani menatap Wang Lin. Khususnya, mereka tidak menghormati Wang Lin dan berbicara di belakang punggungnya menjadi pucat pasi. Mereka jelas merasa bahwa begitu Wang Lin menginginkannya, tubuh mereka akan terbakar habis dan jiwa asal mereka akan berubah menjadi abu. Menatap Wang Lin menyapu para penggarap ini satu per satu. Tidak peduli pada tingkat kerusakan mereka, Wang Lin dapat melihat api ethereal datang dari mereka. Semakin emosi mereka berfluktuasi, semakin besar pula apinya. Perasaan kuat muncul di mata Wang Lin. Sedikit niat membunuh muncul di matanya saat dia membayangkan tangannya dan dunia bergemuruh. Api ethereal muncul di tubuh semua penggarap di sekitarnya. Api ini mengeluarkan panas yang luar biasa, dan ketakutan muncul di mata mereka. Dalam sekejap, api halus yang menyala di dalam 10.000 pembudidaya keluar dari tubuh mereka dan berkumpul menuju Wang Lin, yang masih berada di belakang kura-kura raksasa. Adegan ini sangat mengejutkan. Api ethereal yang mengerikan itu seperti asap, dan berubah menjadi pusaran besar dan diserap oleh Wang Lin. Api di sekelilingnya dan membentuk badai api yang dahsyat. Badai ini berputar dengan cepat dan membentuk hembusan angin kencang. Para penggarap di sekitar semuanya tertiup mundur 10.000 kaki oleh hembusan angin ini. Ini adalah kumpulan api ethereal eksternal. Mata Vermilion bertua melebar dan memenuhi rasa terkejut. Wajah Grandmaster Yun Luo pucat dan pikirannya bergetar. Pada saat ini, jika Wang Lin memiliki manik dan jarum yang tergeletak di hadapannya, maka dia akan terlihat tetap sama dengan gambar yang dilihatnya. Tubuh Wang Lin melayang di dalam badai api ethereal. Dia melihat ke bawah melewati Yun Luo dan langsung ke arah Master Simo yang murung. Tuan Simo, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku akan memberi kesempatan, ayo. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengejek Tuan Simo. Bersambung.